Sialan, apa yang terjadi? Sepertinya saya bisa melihat menembusnya. Pakaian yang dikenakan oleh seseorang. Apakah saya memiliki kewaskitaan? Orang tua gila itu memberiku kesempatan. Ramuan yang luar biasa. Tidak bagus. Berlari dengan cepat. Hai sobat, apa yang terjadi di luar? Ada orang tua gila di luar sana yang menangkap orang di mana-mana. Berlari dengan cepat. Sudah terlambat jika Anda tidak lari. Untuk apa kalian semua mencalonkan diri? Ini adalah hal yang baik bagi saya. Ini memberi Anda perspektif. Mengapa semua orang yang sakit jiwa muncul? Pangi, selamatkan aku. Pergi dengan cepat. Lepaskan orang tuaku. Anak laki-laki, tahukah kamu, ini adalah ramuan waskita. Kamu sangat pelit. Saya percaya Anda sebagai hantu. Kamu orang tua, jangan sentuh aku. Sial, bantu aku. Hahaha. Ah, jangan. Jangan takut, ini adalah rumah sakit. Kamu baik-baik saja. Sialan. Apa yang terjadi? Sepertinya saya bisa melihat menembusnya. Pakaian yang dikenakan oleh seseorang. Apakah saya memiliki kewaskitaan? Orang tua gila itu memberiku kesempatan. Ramuan yang luar biasa. Tuan Fang, kamu baik-baik saja. Dapat keluar dari rumah sakit. Apakah Anda yakin saya bisa keluar dari rumah sakit? Mengapa saya merasa ada yang salah dengan mata saya? Sepertinya aku bisa melihat. Apa yang salah? Tidak, tidak bisa mengatakannya. Kalau tidak, aku akan dianggap gila. Tertangkap. Oh, tidak apa-apa. Aku akan pergi dan segera keluar dari rumah sakit. Sialan. Saya memiliki mata röntgen, lalu aku akan melakukannya. Bukankah itu akan masuk surga? Fang Yi. Hei, sayang kamu. Manager Wu, mengapa kamu ada di sini? Saya mendengar Anda diperkosa oleh orang gila. Ada kesempatan. Saya datang untuk melihat apakah Anda sudah mati. Bahkan jika kamu mati, kamu juga akan mati. Memang benar mulut anjing tidak bisa mengeluarkan gading. Sayang, kemarilah. Jangan tahan dengan orang seperti ini. Yanyun, apa maksudmu? Fang Yi. Saya datang hari ini. Aku ingin putus denganmu. Tadi malam, Manager Wu mengaku padaku. Katanya dia ingin mengejarku. Saya setuju. Apakah kamu merasa Yanyun dan aku berdiri bersama lebih selaras dengannya daripada Anda? Yanyun, kamu tahu dia bukan orang baik. Kenapa harus bersamanya? Apakah kamu pikir aku sama menyedihkannya dengan kamu? Hanya seorang pencari nafkah biasa. Saya adalah generasi kedua yang kaya. Saya datang ke perusahaan untuk mengalami kehidupan. Benar. Anda dan Yan Yunyi telah bersama selama setengah tahun. Belum menyentuhnya? Lupa memberitahumu. Dia tidur denganku tadi malam. Wanita Anda sangat lembab. Benar. Kamu tidak marah. Anjing yang cocok. Selamanya. Apa yang harus saya marahi? Milik nenek. Berani memarahiku. Aku akan menjagamu nanti. Mengeong. Pasangan lucu ini. Anda masih ingin mempermalukan saya secara langsung. Saya telah membangkitkan kekuatan super saya sekarang. Wanita seperti apa yang kamu inginkan di masa depan? Tunggu saja aku. Hai adik perempuan, mengapa kamu ingat untuk menelepon saudaramu? Tuan Tanah datang untuk memungut uang sewa. Katanya kalau dia tidak bisa membayar sewa lagi. Biarkan kami bergerak. Cepat kembali dan bayar sewanya. Ah aku. Jangan bilang kamu tidak punya uang. Jangan khawatir. Bagaimana saya bisa tidak punya uang? Senang rasanya kembali sekarang. Hanya sedikit uang ini. Bagaimana Anda mendapatkan cukup uang untuk membayar sewa? Meskipun dikatakan bahwa saya telah membangkitkan kekuatan super saya. Tapi, masih harus khawatir tentang uang. Apa ini? Mata waskita ini. Kalau saja bisa digunakan untuk melihat keindahan, tidak dapat menghasilkan uang. Sayang sekali. Pemuda itu kekurangan uang. Jika tidak, datang dan coba keberuntungan Anda. Benar. Saya memiliki mata röntgen. Bukankah mungkin untuk melihat melalui lotre awal? Apakah Anda memenangkan lotre? Bos, beri aku beberapa tiket awal. Oh, tiket awal? Yang lainnya sudah terjual habis. Belum menerima barangnya. Sekarang saya hanya memiliki harta keberuntungan 10 yuan ini. Dua mimpi lagi menjadi kenyataan. Yang mana yang kamu inginkan? Sial, itu bagus. Benar-benar tembus pandang. Jumlah kemenangan di bawah tiket awal. UPS. Kataku saudara, berhentilah membaca. Anda tidak dapat melihat menembusnya. Pilih saja dua di antaranya. Oh, bos, saya ingin ini. Ada tiket gosok di sini. Jumlah kemenangan. Harganya 300.000. Saya akan segera menjadi kaya. Sial, hadiah pertama 300.000 yuan. Anak laki-laki. Anda dapat mengenainya dengan kemungkinan yang sangat rendah. Anda tidak bisa melihatnya. Bukan, saya hanya beruntung. Tolong bantu saya menebus hadiahnya dengan cepat. Bagus. Datang dan lihat. 300.000. Untukmu. Sekarang saya punya uang untuk membayar sewa. Xiaoyan, bukannya aku tidak memaafkanmu. Berapa kali aku memberimu rahmat? Sewa bulan ini, sudah sebulan lebih menunggaknya. Sewa saya sudah sangat rendah.
Anda bahkan tidak mampu membayar sewa serendah itu. Aku benar-benar tidak mengenalmu. Apa yang kamu lakukan di Jinling? Bibi Zhang, Yo akhirnya kembali. Aku sudah lama menunggumu di sini. Bibi Zhang, ini adalah sewa untuk kuartal ini. Saya sangat menyesal. Memberikannya kepadamu sangat terlambat. Ini adalah sewa untuk tahun depan. Saya juga menyerahkannya kepada Anda sebelumnya. Saya mendengar Anda menghasilkan uang di perusahaan baru Anda. Baik-baik saja. Ya, menghasilkan sedikit uang. Tidak apa-apa. Karena Anda bersedia membayar sewa untuk tahun depan. Ini juga menyelamatkan saya dari selalu berlari untuk mengambilnya. Kalau begitu aku pergi dulu. Berjalanlah pelan-pelan, Bibi Zhang. Saya pikir kamu tidak akan kembali. Maaf. Saya membuang sedikit waktu dalam perjalanan. Kenapa kamu pergi? Tentu saja saya pergi ke restoran untuk membantu. Apalagi yang bisa Anda lakukan? Xiao Rui. Kakak bisa menghasilkan uang sekarang. Anda tidak perlu pergi ke restoran untuk membantu di masa depan. Anda akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi dalam 1 tahun. Belajarlah dengan giat saja. Saya tidak ingin uang Anda. Saya bisa menghasilkan uang sendiri. Xiao Rui. Saya tahu apa yang terjadi setengah tahun lalu. Aku minta maaf padamu. Saya ingin Anda belajar dan bekerja paruh waktu pada waktu yang sama. Berhenti. Kamu belum menyesal padaku. Kamu minta maaf. Itu ibumu dan ayahku. Untuk mengumpulkan uang untuk biaya kuliahmu. Mereka bahkan mempertaruhkan nyawa mereka di dalamnya. Akhirnya aku memasukkanmu ke perguruan tinggi. Tapi bagaimana denganmu? Anda menggelapkan dana publik. Mencoba memperkosa teman sekelas perempuan. Anda hanyalah seekor binatang buas. Xiao Rui, saya dituduh secara salah. Lalu kenapa orang lain tidak salah menuduhku? Bukan Xiao Rui. Dengarkan penjelasanku, Xiao Rui. Seniornya tidak baik. San Fugui ada di perusahaan. Apakah ada orang yang melemparkan sesuatu ke arah Anda? Cepat kemari. Buang barang-barang anak itu. Itu keputusan Tuan Wu. Ling Qianshui, aku menyarankanmu untuk mengurus urusanmu sendiri. Saya tidak. Kenapa kamu buang barang-barangnya? Mengapa? Hanya karena saya direktur perusahaan kami. Anak laki-laki itu sudah dipecat. Minggir dari hadapanku. Berani menghentikanku lagi. Hati-hati, kamu malah akan dipecat. Lepaskan, Xiao Keiyuan. Mencari pemukulan, bukan berhenti. Mengapa kamu melemparkan barang-barang aku dan membalikannya padaku? Wu Xiao, biarkan aku membuang barang-barangmu. Tahukah Anda apa artinya ini? Lepaskan, jangan lepaskan. Itu lucu. Ini cangkir yang dibelikan adikku untukku. Beraninya kamu melanggarnya? Kalian anak sedang mencari pemukulan, bukan? Aku sudah lama ingin mengalahkanmu. Kecepatan yang sangat lambat. Akankah mataku melambat? Kamu nak. Anda ingin pergi setelah mengalahkan seseorang, bukan? Beritahu Wu Ziong. Jangan biarkan dia menimbulkan masalah. Aku juga bukan orang yang bisa dibuli. Tuan Fang. Tuan Fang. Tunggu aku. Apa kamu? Saya seorang senior dan Anda bergabung dengan perusahaan. Sekarang kamu tidak bekerja di sini lagi. Apa yang masih saya lakukan di sini? Maaf karena menyebabkan masalah bagi Anda. Senior, jangan katakan hal seperti itu. Dengan hubungan kita. Kita harus maju dan mundur bersama. Kamu bahkan tidak tinggal di sini lagi. Saya tidak ingin tersinggung lagi di sini. Oke. Anda adalah wanita kecil yang kaya. Keluarga saya sangat kaya. Anda sebenarnya tidak perlu menderita di tempat kerja. Kembali dan pergi ke sekolah. Senior, bagaimana denganmu? Apakah kamu akan kembali ke sekolah? Saya. Sekarang seluruh sekolah. Semua orang mengira aku pemerkosa. Bagaimana saya bisa kembali setelah menggelapkan dana publik? Ini semua salahku, kakak senior Yoi. Mengapa dia menjebakmu? Jangan menyebut dia, aku akan kembali dulu. Semuanya, makanan Anda sudah siap. Silakan gunakan secara perlahan. Oh, adik perempuan, dia terlihat cantik. Mari kita minum bersama saudara-saudaraku. Apa yang kamu minta? Kenapa kamu tidak menjawab? Kenapa kamu begitu malu? Biarkan aku pergi. Aku tidak akan melepaskannya. Minumlah bersama saudaramu dan biarkan kamu kembali. Dasar jalang, beraninya kamu mendorongku? Siapa yang kamu mengeong? Usul, kan? Menggerta adikku. Segera minta maaf pada adikku. Meminta maaf. Katakanlah Anda memiliki kepala yang lucu. Itu menyakitkan. Kenapa kalian berdua masih linglung dan memukulnya? Mohon maaf kepada adikku. Maaf, saya tidak akan berani lagi. Ampuni aku. Apakah kamu tidak berani tampil di depan adikku lagi? Aku akan mematahkan gaya dogmu dan keluar dari sini. Apakah hal seperti ini sering terjadi? Bukan urusanmu. Aku saudaramu. Bagaimana mungkin itu bukan urusanku? Tidak lagi. Selalu. Ikuti aku pulang. Saya berangkat ke sekolah. Tinggalkan aku sendiri. Sepertinya Xiao Rui salah paham terhadapku. Masih besar. Simpul ini. Ini juga membutuhkan waktu untuk terurai secara perlahan. Bos, beri aku goresan lagi. Semua yang bagus ada di sini. Berapa banyak yang kamu inginkan? Bos, ayo tukarkan hadiahnya, totalnya lebih dari 200.000 yuan. Wah, kamu luar biasa. Itu semua adalah keberuntungan. Apakah Anda masih ingin melanjutkan? Lanjutkan. Jika Anda tidak membelinya, apa yang Anda sentuh? Tahukah Anda betapa mahalnya harga pakaian di toko kami? Jika Anda menyentuh sesuatu yang kotor, harap segera bayar saya. Liang Qianliu. Maaf.
Kakak perempuan tertua ini, saya juga tidak punya banyak uang. Jika Anda tidak mempunyai uang, mintalah keluarga Anda untuk membawa uang tersebut. Mungkinkah kamu bilang kamu tidak punya uang? Mari kita lupakan saja seperti ini. Jika Anda tidak punya uang, jangan menyentuhnya. Lihatlah pakaian yang kamu berikan pada toko. Betapa kotornya itu. Bagaimana Anda ingin saya menjualnya? Xiao Rui, aku juga tidak punya uang sebanyak itu. Maafkan aku seharusnya tidak membawamu ke sini. Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Aku belum menelepon rumahmu. Apa yang salah? Lupakan saja jika Anda tidak punya uang. Kamu tidak ingin mengatakannya. Anda bahkan tidak punya keluarga, kan? Tutup mulut. Jangan takut. Saudaraku ada di sini dan aku akan mengurusnya. Hanya sepotong pakaian. Adapun berbicara begitu kejam, Anda adalah saudaranya, bukan? Adikmu mengotori pakaian di tokoku. Dia tidak punya uang. Anda membayar. Berapa harganya? Liang Qianliu. Hei kamu. Harga eceran 69800, dikatakan 698. Anda memberitahu saya 2006. Saya. Adikmu menyentuh pakaian di tokoku dengan kotor. Saya memintanya untuk membayar. Jangan biarkan dia membelinya. Apa aturan di toko kami? Jumlah kompensasi 5 kali lipat harga pada label. Saya hanya memintanya membayar 2.600 yuan. Saya sudah terbuka untuk umum. Bagaimana mungkin ada kompensasi sebesar itu? Anda jelas-jelas menipu uang. Benar-benar penipuan. Alasan mengapa kita tetapkan kompensasi yang begitu besar. Cobalah untuk mencegahnya. Kalian, pria malang yang tidak mampu membeli pakaian untuk menimbulkan masalah. Kamu. Siapa bilang kami tidak mampu membelinya? Jika Anda mampu membelinya, belilah. Saya akan membelinya tetapi tidak dari Anda. Halo Tuan, apa yang bisa saya bantu? Letakkan tembok ini, semua pakaian, pilih ukuran adikku. Bungkus semuanya untukku, untuk semua. Pangi, kamu gila. Tahukah Anda berapa biayanya? Pokoknya, sudah lama sekali aku tidak mengajakmu keluar membeli pakaian, sekarang sudah keluar. Ayo beli semuanya sekaligus. Apakah kamu sahabat kakak perempuanku? Apakah Anda punya pakaian favorit? Anda bisa memilih. Jika Anda tahu cara membayarnya, saya akan membayarnya untuk Anda. Sungguh, tentu saja itu benar. Silakan pilih. Halo Tuan. Anda menghabiskan total 58.531 yuan. Gesek kartu. Saudara Xiao Rui sangat kaya. Mengapa Anda masih harus bekerja? Sekarang. Apakah saya membeli pakaian itu? Oke. Anda mampu membelinya. Kamu benar-benar kaya. Kamu luar biasa, bukan? Ingin pergi. Masalah pakaian sudah selesai. Anda mempermalukan dan memeras saudara perempuan saya. Ini belum berakhir. Lalu apalagi yang kamu inginkan? Apakah manajer toko Anda ada di sini? Manajer toko kami tidak ada di sini. Apakah kamu benar-benar tidak di sini? Teriak saja dariku. Halo Tuan. Nama saya Sumanting. Dia pemilik toko ini. Hal-hal di sini. Xiao Yu baru saja memberitahuku. Toko kami memberimu pengalaman buruk. Harap mengerti. Ini adalah kartu anggota kami. Anda akan datang ke sini untuk menghabiskan uang di masa depan. Memberi Anda diskon 20%. Apakah menurut Anda tidak apa-apa? Cantik? Kamu salah paham. Aku mencarimu. Bukan karena saya ingin mendapat diskon dari Anda, tapi membutuhkanmu. Singkirkan petugas seperti ini. Manajer toko saya. Tutup mulut. Pak. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Saya akan memberi Anda dua pilihan. Pecat dia sekarang. Entah saya menelepon polisi dan menangkapnya. Ini. Kamu dipecat. Kemasi barang-barang Anda dan segera pergi. Ambil saudara perempuan. Ayo pulang. Lumayan, sangat tampan. Adik perempuan, apa yang kamu lakukan? Tidak ada yang dilakukan. Saya akan membayar Anda kembali uang yang Anda habiskan untuk pakaian. Saya hanya punya banyak sekarang. Tunggu sampai saya punya pekerjaan di masa depan. Aku akan memberimu sisanya. Aku saudaramu. Aku akan membelikanmu pakaian. Itu semua wajar. Bagaimana bisa ada alasan untuk meminta saudara perempuan saya membayar kembali uang tersebut? Kamu bukan saudaraku. Saya tidak ingin menggunakan uang kotor Anda. Belanja. Uang saya tidak kotor. Jika uang digelapkan dari dana publik, bahkan tidak kotor. Lalu uang seperti apa yang tidak kotor? Katakan lagi. Saya tidak menggelapkan dana publik. Lalu dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Beberapa waktu yang lalu. Anda jelas bahkan tidak mampu membayar sewa. Anda seharusnya beruntung. Saya tidak pergi ke kantor polisi untuk melaporkan Anda. Kamu bisa melanjutkan. Saya menghabiskan semua uang ini untuk membeli tiket awal. Diperoleh dengan jujur. Polisi tidak akan menangkap saya sama sekali. Lalu mengapa orang lain tidak menang jika membelinya? Anda bisa menang banyak jika membelinya. Karena saya memiliki notasi. Apa yang kamu punya? Karena saya beruntung. Pembohong. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Apa yang kamu ingin aku percaya padamu? Apakah kamu kenal Yang Youi? Kami saling kenal. Mantan pacarmu? Setengah tahun yang lalu. Dia dan Zhao Bosiu dari grup Zhao dipindahkan ke sekolah. Pendanaan untuk kegiatan serikat mahasiswa. Lalu, buat aku mabuk hari itu. Lemparkan ke asrama perempuan untukku. Menjebak saya karena mencoba memperkosa teman sekelas perempuan. Dia adalah wakil presiden serikat mahasiswa. Dan saya adalah presidennya. Dia ingin menjebakku. Terlalu mudah. Selain itu, saya merawatnya saat itu. Tidak ada rasa pertahanan sama sekali. Itu karena jebakannya. Menyebabkan saya dipecat, diinterogasi. Aku tidak memberitahumu ketika kamu bertanya padaku. Hanya karena aku tidak ingin kamu mengetahuinya. Saya dicintai oleh wanita tercinta saya. Dihukum mati. Semua yang Anda katakan adalah benar. Xiao Rui. Tidak ada yang percaya padaku. Tapi aku tidak peduli. Karena mereka tidak ada hubungannya denganku. Tapi ada satu orang yang aku sayangi. Itu kamu.
Karena kamu adalah orang yang paling aku sayangi, Fang Yi. Saya tahu, akan sulit bagi Anda untuk menerimanya. Tapi percayalah, saya pasti akan membuktikannya kepada Anda. Anda mengambil uang ini sebagai uang saku. Akhirnya ngobrol dengan adikku. Saya yakin ini tidak akan memakan waktu lama. Dia akan menjernihkan kesalahpahaman tentangku. Saat itu, akan menjadi seperti itu lagi. Tetaplah pada adikku yang manis. Halo Qian Sui. Apa yang terjadi, senior? Saya ingin meminjam sejumlah uang dari Anda. Oke. Wanita kaya kecil kami. Ada kalanya Anda kekurangan uang. Benar-benar ada sedikit kekurangan. Berapa banyak yang kamu butuhkan? 100.000. Begitu banyak. Apa yang akan kamu lakukan? Sedikit mendesak. Apa yang mendesak, senior? Bisakah kamu tidak bertanya? Jika Anda tidak memilikinya, saya akan memikirkan cara lain. Saya punya. Apakah kamu benar-benar punya? Bagaimana kalau aku mentransfer ponselku padamu? Hei, jangan. Bisakah kamu memberiku uang tunai? Masih membutuhkan uang tunai. Qian Sui. Apa yang terjadi padamu? Maaf, senior. Sungguh tidak nyaman bagiku untuk mengatakannya. Oke, kalau begitu aku tidak akan bertanya. Di tanganku sekarang tidak banyak uang tunai. Lewat sini. Saya akan pergi ke bank untuk menarik uang besok. Berikan padamu lagi. Oke. Terima kasih senior. Qian Sui sangat sederhana, tapi Anda tidak bisa tertipu. Tidak. Saya akan mengikutinya untuk melihatnya besok. Uang tunai 100.000 yang Anda inginkan. Terima kasih, Tuan Fang. Saya pasti akan mengembalikannya kepada Anda sesegera mungkin. Saya tidak terburu-buru soal uang. Bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi? Maaf, senior. Saya bisa melakukannya. Jika tidak nyaman, lupakan saja. Pergilah sibuk. Memang ada yang salah dengan Qian Sui. Saya dijebak di sekolah. Dia satu-satunya. Keluarlah dan bersaksilah untukku. Saya tidak bisa melihat sesuatu terjadi padanya. Pergi dan lihatlah. Saudara Scarfaci, sebenarnya bukan saya yang tidak mau mengembalikan uang itu. Bisnisku yang gagal. Saya baru saja membayar kembali 100.000 yuan ke bank. Benar-benar tidak ada uang sekarang. Sangat menarik. Jika Anda punya uang, bayarkan kembali ke bank. Tidak ada uang untuk membayar kami kembali. Linda Hai. Apakah Anda mencari kematian? Berhenti. Lepaskan ayahku. Ayah. Apakah kamu baik-baik saja? Linda Hai. Putri, ini putrimu. Kelihatannya bagus. Putri, apa yang kamu lakukan di sini? Cepat pergi. Ayah, saya meminjam 100.000 yuan dari teman sekelas saya. Mari kita kembalikan. Memberimu uang. Ini benar-benar 100.000 yuan. Namun, ayahmu berhutang lebih dari 100.000 kepada kami. Tapi 1 juta. Adik perempuan, uang kecil ini tidak cukup. Mengapa ada begitu banyak? Jangan khawatir, cepat pergi. Linda Hai, Anda tidak punya uang. Kan? Kalau begitu mintalah putrimu untuk ikut denganku. Kapan Anda akan membayar kembali uang itu? Kapan saya akan membiarkan dia pulang? Saudaraku, bagaimana ini bisa dilakukan? Bagaimana kamu bisa membuat lelucon seperti itu? Saya bercanda. Anda tidak dapat membayar kembali uang itu. Apakah menurut Anda saya tidak perlu menjelaskan apapun saat saya kembali? Ikuti aku. Lepaskan saudaraku. Kakak laki-laki, ini tidak ada hubungannya dengan putriku. Tolong biarkan dia pergi. Kapan Anda akan membayar saya kembali? Kapan saya akan melepaskannya? Ikuti aku. Tolong, cepat datang. Seseorang ingin mencuri putriku. Tolong, tolong. Biarkan dia pergi. Tuan Fang, itu kamu. Anak laki-laki, itu tidak ada hubungannya denganmu. Pergi. Aku katakan sekali lagi, biarkan dia pergi. Bocah itu memberimu wajah, kan? Persetan denganku, kecil. Beraninya kamu berbicara dengan Brother Scarfaci seperti ini? Bosan hidup. Anak baik, beranikah kamu melawan, mencari kematian? Beraninya kamu melawan, anak baik, mencari kematian? Dua limbah Meo. Saya harus melakukannya sendiri. Tahukah kamu siapa saya? Berani memukulku. Tidak peduli siapa Anda. Aku beritahu kamu. Jika dia pergi, aku akan makan. Ibumu bahkan tidak mengenalmu. Semoga beruntung untukmu. Lin, aku memberimu waktu 5 hari. Tidak dapat membayar kembali uangnya. Aku ingin kamu terlihat baik. Dan kamu. Wah, aku ingat. Tunggu saja aku. Kita belum selesai. Chihiro. Kamu baik-baik saja? Terima kasih senior. Ayah, kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Baru saja ditendang. Aku tahan dengan putriku. Siapa dia? Dia adalah seniorku yang bernama Fang Yi. Senior, ini ayahku. Halo Paman. Wah, kamu sangat terampil. Terima kasih Paman atas pujiannya. Itu benar, Paman. Apa yang baru saja dilakukan orang-orang itu? Mereka seharusnya menjadi kreditor ayahku. Omong kosong, mereka sama sekali bukan kreditor saya. Mereka di sini untuk menagih hutang atas nama kreditor. Hanya sekelompok anjing. Ayah,
Katakan yang sejujurnya. Berapa banyak utangmu? Saya tidak berhutang banyak. Sedikit saja. Sedikit. Ibu beberapa waktu lalu menjual semua rumah dan toko, membayarmu kembali. Anda bilang utangnya sudah lunas. Sekarang ada yang datang minta uang lagi. Anda juga mengatakan kepada saya bahwa ini sedikit. Katakan yang sebenarnya. Berapa jumlah utangnya? Putriku adalah orang asing di sini. Selamatkan aku sedikit muka. Nah, jika Anda tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan beritahu ibu. Hei, jangan. Jangan panggil ibumu. Kesehatannya tidak baik. Saya masih memiliki 9 juta pinjaman di luar. Kamu. Kenapa aku berhutang banyak? Ai Gansun, jangan bersemangat dulu. Dengarkan apa yang paman katakan. Saya terlalu serakah pada saat itu. Saya punya uang sebelumnya. Saya ingin melakukan sesuatu dengan batu. Investasi jadi, apa? Anda mengikuti orang lain untuk bermain judi batu, bukan berjudi dengan batu. Saya hanya ingin mendapatkan bahan mentah giok. Awalnya, saya telah memilih semua batu. Akibatnya, sesuatu terjadi pada bos Shito. Semua dana telah disita. Paman, Anda baru saja mengirim uang. Sesuatu terjadi di pihak pabrikan. Apakah Anda pernah ditipu oleh orang lain? Tidak. Bisnis bos itu sangat besar. Orang-orang sama sekali tidak peduli dengan sedikit uang saya. Selain itu, setelah sesuatu terjadi, dia menyedihkan. Puluhan miliar aset keluarga hilang. Kami benar-benar perlu mendiskusikannya jika orang lain melakukannya. Juga untuk menghukumnya. Aku hanya mampir. Hanya udang kecil yang sudah dipotong-potong. Jadi apa yang harus saya lakukan sekarang? Mereka yang tadi adalah rentenir. Mereka ingin kami membayar kembali uang itu dalam waktu 5 hari. Bagaimana keluarga kami bisa punya banyak uang? Karena itu adalah rentenir. Maka mereka tidak akan berani penagihan hutang secara terang-terangan. Apakah dia tidak takut? Apakah Anda pernah dilaporkan? Pemuda, kamu masih terlalu muda. Tidak mengerti sama sekali. Dunia ini sangat berbahaya. Inilah yang mereka lakukan. Kenapa kamu tidak berani mendesak? Hanya grup yang baru saja datang. Kakak laki-laki di belakang mereka bernama Lihu. Orang-orang di jalan memanggilnya Harimau Xiashan. Dia sangat terkenal di jalan Jinling. Serangannya juga kejam. Jika Anda menyinggung mereka, tidak akan ada hari baik di masa depan. Paman, saya punya 1 juta di sini. Saya bisa meminjamkannya kepada Anda. Senior, Anda tidak dapat memberikan uang ini. Semua uang itu diberikan kepada kami. Apa yang kamu lakukan? Apalagi jutaan ini. Itu tidak bisa mengisi lubang 9 juta. Putriku, dia benar-benar memikirkan seniornya. Masih ada peluang. Besok, ada pertemuan pertukaran batu giok di gedung Jinling. Saya masih punya ratusan ribu. Saya ingin mencoba peruntungan saya lagi. Anda masih ingin berjudi batu? Anda adalah orang seperti itu. Saya pikir tidak apa-apa. Paman, pada pertemuan pertukaran batu giok besok, bisakah kamu membawaku bersamamu? Oke. Saya memiliki mata röntgen. Berjudi di batu untukku, itu hanya memberi uang. Baiklah, sampai jumpa besok. Senior. Oh ayah. Halo teman-teman penonton. Setelah banyak penyelidikan yang menghilang secara misterius 16 tahun lalu, jenazah Profesor Li Mingze ditemukan di sebuah gua. Selanjutnya kami akan memberikan laporan detailnya kepada Anda. Itu dia. Saya tidak menyangka orang tua gila ini ternyata menjadi ilmuwan hebat. Jingran bisa membuatku mengerti. Saya harus pergi ke tempat kejadiannya. Sembahlah dia. Profesor Li, terima kasih. Hanya dengan bantuanmu. Bagaimana saya bisa begitu cepat keluar dari palung kehidupan? Kebaikanmu yang luar biasa. Saya tidak akan pernah lupa. Meskipun saya tidak tahu siapa yang membunuhmu. Bahkan jika kamu tahu, aku juga tidak punya niat untuk membalaskan dendamu. Tapi saya sangat berterima kasih kepada Anda dari hati saya. Datang dan bakar sesuatu untukmu hari ini. Itu untuk mengungkapkan perasaanku. Saya harap Anda memiliki semangat yang baik di surga. Bisakah kamu melindungiku dari pembunuhan? Orang-orang Anda ditemukan. Jangan salahkan aku juga. Pengecut dan takut mati. Terutama, saya memiliki saudara perempuan yang harus saya dukung. Katakan lagi, jika saya mempunyai kekurangan, saya minta maaf atas hasil penelitian Anda, bukan? Gadis kamu, Anda berjalan tanpa suara. Kamu membuatku takut setengah mati. Maaf, aku tidak bermaksud menakutimu. Saya hanya ingin meminjam korek api. Oh, berikan padamu, berikan padamu. Terima kasih. Anda adalah putri Li Mingze. You know my dad. Maaf. Saya tidak tahu. It was before. Shallallahu alaihi wasallam it on the news. Jadi datang dan beri penghormatan. Anda benar-benar putrinya. Ya. Aku ingin tinggal sendiri untuk sementara waktu. Oh bagus. In this wilderness. Harap perhatikan keselamatan Anda. Daughter is unfilial. Cametusiu. Anda adalah Li Jingwen, kan? Akhirnya menemukanmu. Siapa kamu? Apa yang harus dilakukan? Pamanmu berhutang uang pada kami dan dia tidak bisa membayarnya kembali. Memberikanmu kepada kami. Bukankah dia sudah memberitahumu? Saya tidak tahu. Mengerti sekarang. Apa yang dikatakan pamanmu memang benar. Wajahnya tampak seperti labu. Saya tidak menyangka keponakannya begitu cantik. Kembali dan bereskan.
Setidaknya dia adalah material pilar. Bawa dia pergi. Jangan datang ke sini. Gadis kecil, aku menasihatimu. Ikuti kami dengan patuh. Jika tidak, Andalah yang akan menderita ketidakadilan. Tolong biarkan aku pergi. Siapa yang akan membayar kembali uang pamanmu jika dia melepaskanmu? Anda sebaiknya ikut dengan kami. Dengarkan kami. Dengan penampilanmu. Hampir 2 atau 3 tahun. Bisa melunasi uangnya. Tidak, jangan. Tak tahu malu, cepat bawa dia pergi. Berhenti. Sialan, itu kamu lagi. Wanita jalang ini tidak bisa. Itu ada hubungannya denganmu, kan? Mengapa Anda punya pendapat? Apakah anak Anda sengaja melakukannya? Hari ini adalah hari. Anda dapat merusak perbuatan baik saya 2 kali. Berhentilah bicara terlalu banyak omong kosong. Keluar. Keluar dari sini. Apakah kamu baik-baik saja? Kenapa kamu kembali lagi? Saya melihat mereka di jalan. Saya rasa mereka seharusnya datang untukmu. Jadi aku takut terjadi sesuatu padamu. Saya akan kembali dan lihat-lihat. Terima kasih. Jika tidak, aku akan mengantarmu kembali. Tidak perlu repot. Aku akan kembali sendiri. Terima kasih. Dia memang putri dermawan saya. Sepertinya aku harus melakukannya. Jaga dia baik-baik. Tapi, dia sepertinya takut padaku. Mungkinkah itu? Apakah aku terlihat menakutkan? Izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Yang ini yang aku ceritakan padamu. Master penilai giok. Tuan MA. Tuan MA, ini adalah teman sekelas putriku. Pria itu cukup baik. Juga tertarik pada batu giok mentah. Hanya tidak mengerti apapun. Saya ingin belajar beberapa pengalaman dari Anda. Halo, Tuan MA. Bos Ling, menurutmu aku tidak pandai makan? Siapapun bisa mempelajarinya dengan santai, bukan? Kamu benar. Bukankah ini karena Anda berpengalaman? Jika Anda merasa tidak nyaman untuk mengajarkan hal ini, tunggu dia sebentar saat membeli batu kasar. Tolong beri saya beberapa tips. Hanya saja, jangan kehilangan terlalu banyak. Hei, itu tergantung modmu. Sesuatu seperti batu giok mentah. Kebanyakan orang tidak bisa memainkannya. Bagaimanapun, satu pedang membuat seseorang kaya. Pisau menembus linen. Ini bukan lelucon. Ah, ya, itu sebabnya saya ingin Anda memberi saya beberapa petunjuk. Hei, jangan pergi. Potong. Bukankah kamu hanya melihat beberapa batu pecah? Apa hebatnya? Senior, jangan marah. Jika dia tidak mengajar, dia tidak mengajar. Kami juga tidak peduli dengan pembelajaran. Sebenarnya aku sedikit tidak senang. Tapi kenapa kamu terlihat seperti itu? Tampaknya lebih marah dariku. Aku tidak tahan. Matanya lebih tinggi dari kepalanya. Kamu berpura-pura menjadi apa? Mungkin, semua master memiliki keahliannya masing-masing. Tidak perlu memasukkannya ke dalam hati. Air telah naik. Air telah naik. Saya mengandalkan spesies air ungu. Pergi dan lihatlah. Aku akan pergi. Ini jenis gelas terbaik. Dikembangkan. Hai senior. Senior, apa itu spesies kaca? Hai senior, apa itu spesies kaca? Oh, bukankah ini Fangi? Ini benar-benar jalan sempit antar musuh. Nasib buruk. Bagaimana? Orang miskin meniru orang lain dalam bermain judi batu. Apakah kamu peduli? Meteorit di sini sangat mahal. Saya khawatir Anda tidak mampu membelinya. Bisakah Anda membelinya? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Saya datang ke sini hari ini hanya untuk bertaruh pada batu. Tidak ingin mengalahkanmu. Jika Anda ingin dipukuli, saya tidak keberatan memuaskan Anda. Saya tidak mengenal Anda hari ini. Bos, bagaimana cara menjual batu ini? 3.000. Tunggu sampai saya membelinya. Saya membayar 5.000. Hei, pemuda kaya ini. Apakah Anda benar-benar bersedia membayar 5.000? 5.000 menjadi 5.000. Wuziong, apa maksudmu? Sengaja menaikkan harga ya? Jadi apa? Saya belum bisa membelinya dengan harga lebih tinggi. Benar, bos? Pria ini benar. Semua orang di sini untuk membeli batu. Batu ini ada di sini. Orang dengan harga tertinggilah yang mendapatkannya. Bos, kamu adalah orang ini. Bagaimana bisa kamu? Bagaimana dengan ini, bos? Liang Qian. Saya bayar 3.000. Wuziong, apakah kamu menjijikan? Apa yang menjijikan? Mengapa membeli batu itu menjijikan? Anda jelas melakukannya dengan sengaja. Hei, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Begitulah caramu bermain, kan? Apakah Anda peduli dengan apa yang terjadi? Saya punya uang dan saya mampu membelinya. Saya bisa membeli apapun yang saya inginkan. Bagaimana denganmu? Lalu aku akan bermain denganmu. Berapa biayanya? 5.000 itu. Saya bayar 6.000. Di mana bagian ini? 4.000. Saya membayar 5.000. Di mana bagian ini? 8.000. Saya bayar 9.000. Pemuda kaya ini. Sebanyak 730.000. Anda lihat itu uang tunai? Atau menggesek kartu? Anak muda kaya, ini semua bahan penutup kepala. Tidak ada yang bagus. Jangan tertipu. Fang Yi, Anda mempermainkan saya. Ah. Jangan katakan itu. Andalah yang membuka mulut dan mengatakan ingin membelinya. Apakah aku memaksamu? Ada apa? Tuan Wu, Anda tidak mampu membelinya, bukan? Tuan Wu, Anda tidak dapat melakukan ini tanpa membayar. Berbalik. Tuan Wu, Anda sangat murah hati. Kamu menghasilkan banyak uang. Bos, berapa biayanya? Saya khawatir ini agak mahal. 650.000. Bos membayar 650.000 untuk membeli bahan penutup kepala. Benar-benar penipuan. Hei, jika Anda tidak mengerti, jangan bicara omong kosong. Ini adalah bahan yang bagus. Itu sepadan dengan harganya. Apakah kamu menginginkannya? Anak muda, Tuan Wu,
Apakah Anda tidak ingin mengambilnya? Habiskan ratusan ribu. Belilah bahan penutup kepala yang berukuran besar. Anda benar-benar berpikir saya bodoh. Jika Anda tidak mampu, katakan saja Anda tidak mampu. Ada banyak hal yang tidak masuk akal. Kamu bilang aku tidak mampu membelinya. Maka Anda harus membelinya. Aku tidak akan jatuh cinta padamu. Pang Yi, memiliki kemampuan. Kamu membeli. Bisakah kamu membelinya? Siapa bilang saya tidak mampu membelinya? Bos mentransfer uang. Senior, jangan impulsif. Ya nak. 650.000 yuan untuk membeli bahan penutup kepala tersebut. Sekalipun Anda punya uang, Anda tidak bisa membakanya seperti ini. Hai, hadirin sekalian. Jika Anda tidak membelinya, jangan ganggu bisnis saya. Jangan khawatir, saya mengetahuinya dengan baik. Oke, saya akan mentransfernya kepada Anda. Terima kasih keduanya. Dua kebutuhan. Bisakah kamu membantuku memotongnya? Tentu saja saya punya banyak sekali batu. Meski semuanya penutup kepala. Akan selalu ada beberapa keping batu giok. Saya ingin melihatnya. Anda sepotong barang. Barang bagus apa yang bisa ditemukan? Beraninya kamu mengendarainya? Aku takut padamu. Bos, potong punyaku dulu. Yo, ada air. Spesies air biru. Sepertinya saya beruntung. Oh benar. Batu ini. Apakah itu yang pertama kali ingin Anda beli? Sayang sekali saya memotongnya. Apakah kamu marah? Berhenti menggonggong. Kedengarannya menjengkelkan. Biarkan saya melihat berapa lama Anda bisa terus berpura-pura. Sang master memotong sepotong. Oke. UPS, ini adalah batu pecah. Tuan Wu, kenapa kamu begitu marah? Sang master memotong sepotong. UPS, Tuan Wu menghabiskan lebih dari 700.000. Banyak sekali batu pecah. Tuan Wu, Anda sungguh tidak ada tempat untuk menghabiskan uang. Berhentilah melontarkan komentar sinis di sana. Menurut Anda, seberapa baikkah Anda? Saya akhirnya mendapatkan sepotong batu giok. Saya khawatir Anda belum menemukan apapun. Benar-benar? Saya khawatir hal itu akan mengecewakan Tuan Wu. Menguasai, ikuti garis yang saya gambar. Langsung dipotong. Oke. Sialan, dikirim. Ada banyak air. Sepertinya, berbeda dengan spesies air biasa. Itu spesies es, bukan es jenis apa? Perhatikan baik-baik. Transparansi sangat tinggi. Ini pasti kaca. Bukan hanya kaca. Ada warna hijau. Ini adalah jenis kaca terbaik. Orang baik. Saya pikir batu ini tidak ada yang bisa dibuka. Tanpa diduga, dibuka. Spesies kaca hijau. Ini sangat beruntung. Bukan? Bagaimana mungkin? Bukankah kamu bilang, tidak bisakah benda ini dibuka? Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Wu, jangan cemas. Hanya sepotong bahan ini. Saya hanya meminta Anda untuk membelinya. Anda harus menyebut saya pembohong. Kalau begitu biarkan aku membelinya sekarang. Saya tidak hanya mengirimkan barang. Varietas kaca terbaik juga tersedia. Katamu. Mengapa kamu begitu tidak patuh? Jika itu berharga, Anda tidak akan membelinya. Saya membeli banyak barang yang tidak berharga. Saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Kamu sangat lucu. Tuan Wu, saya masih memiliki beberapa batu kasar. Bagaimana kalau Anda melihat lagi? Cobalah untuk memenangkan orang ini. Lihat betapa lucunya kamu. Hei, mengapa kamu mengutuk? Benar-benar kurang dalam kualitas. Saudara, apakah Anda menjual batu ini? Saya akan membayar 3 juta. Ini adalah bahan yang bagus. Bos Chen akan menawarkan 3 juta. Itu terlalu berhati gelap, bukan, saudaraku? Saya akan membayar 5 juta. Jual padaku. Apa? 500 meter persegi. 5 juta. Bersenandung. Bosan hebat. Siapa yang tahu berapa banyak batu giok yang ada di sini? Kita sekarang melihat bahwa wilayahnya sangat luas. Seandainya tidak ada batu giok di dalamnya, 5 juta ini. Bersenandung, menggantung. Dari sudut pandang cucu saya. Bahan ini lebih dari sekedar sepotong batu giok di permukaan. Anda tidak bisa kehilangan 5 juta. Dua bos. Jangan menjadi tidak sabar dulu. Saya harus terus memotong bahan ini. Apalagi yang dipotong? Saudaraku, apakah kamu benar-benar ingin memotongnya? Sekarang bisa dijual seharga 5 juta. Nanti akan runtuh. Tapi Anda akan menyesalinya. Saya tahu betul konsekuensinya. Berani. Potong itu. Wah. Saudara laki-laki, saya akan membayar 15 juta. Jual padaku. Saya akan membayar 20 juta. Bos Matahari. Berikan aku batu ini. Toko Bos Chen. Sudah ada sepotong kaca laoken yang ditanam. Kenapa kamu masih merampokku? Tapi pecahan kaca itu bagus. Tapi itu harus dibandingkan dengan yang ini. Perbedaan yang terlalu besar. Ini adalah spesies kaca hijau. Terlalu jarang. Karena Bos Chen tahu, sepotong kaca zamrud ini jarang ditemukan. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Maafkan San yang sulit melepaskan cinta. Saya akan membayar 25 juta. Hei, dua bos, jangan terburu-buru berdebat dulu. Saya masih harus memotong bahan ini. Tidak buruk. Saudara laki-laki, berhenti memotongnya. Saya akan membayar 30 juta. Ayo berteman. Selama Anda mengangguk, tanda tangani kontraknya sekarang. Bayar sekarang. Bos terus memotong. 60 juta. Liang Tianlei. Saya juga suka batu ini. Sayang. Saya juga ingin membelinya kembali dan menggunakannya sebagai simpanan harta karun. Tidak ada peluang sekarang. Saya tidak akan menjual bahan ini seharga 60 juta yuan. Jual minimal 80 juta. Batu ini sangat bagus. 80.000 terlalu tinggi.
Selain itu, jika Anda memotong kedua sisinya dan terdapat batu giok 8.000 meter persegi sudah cukup. Jika kedua sisi lainnya terpotong, adapun batu giok, maka itu tidak bernilai 80 juta. Saat itu, apakah menurut Anda saya akan menjualnya lagi kepada Anda? Saya akan membayar harga yang lebih tinggi. Bagaimana kalau memotong? Saya hanya memotong di 4 sisi. Kamu ingin membeli? Ayo berdagang. Jika Anda tidak ingin membelinya, silakan menyerah. Jangan menghalangi penawaran orang lain. Hanya karena dua sisi lainnya perlu dipotong terlalu banyak. Kalau dipotong hanya bisa dijual 70 juta saja. Hasilkan 10 juta lebih sedikit. Pemuda, apakah kamu tahu siapa dia? Dia adalah putra mahkota grup Liang. Saya tidak peduli siapa dia. Saya tidak akan menjualnya dengan harga kurang dari 80 juta. Saya membeli. Terima kasih atas dukungan Anda. Aku akan pergi dulu jika ada urusan lain. Senior, Anda benar-benar menghasilkan 80.000 yuan. Ya Tuhan, itu luar biasa. Tolong kecilkan suaramu. Ayo pergi dan lihat. Bagaimana kabar pihak ayahmu? Ya. Tuan MA. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah kamu bilang? Apakah batu ini pasti untung? Bos Lin. Tidak ada cara untuk mendapatkan jaminan keuntungan dalam bertaruh pada batu. Saya hanya berbicara santai. Bahkan jika Anda menemukan seseorang yang tenggelam dalam cara ini, seorang koki ahli selama beberapa dekade telah tiba. Dia juga tidak berani memberimu jaminan. Bertaruh pada batu. Itu sendiri adalah perjudian. Bagaimana Anda bisa hanya menang tapi tidak kalah? Apa yang Anda katakan itu benar. Tapi Anda tidak bisa selalu kalah. Kenapa kamu selalu kalah? Bukankah Anda akan memenangkan 2 jika membeli ini? Ayah. Hei, lalu bagaimana? Ada yang harus kulakukan? Jadi aku pergi dulu. Hei, kamu, ini. Ayah. Senior baru saja membeli batu. Dijual seharga 80.000. Sungguh Fang Yi. Anda benar-benar menjualnya seharga 80 juta. Itu semua hanya keberuntungan. Ayah, bukankah Anda menyewa ahli judi batu? Saya belum pernah melihat guru ini. Apa gunanya? Itu saja. Saya masih meremehkan saudara Fang Yi. Oke. Paman. Berapa banyak kerugianmu sekarang? Saya melemparkan semua uang saya ke dalamnya. Hanya itu yang tersisa. Putriku, ayah, aku minta maaf padamu. Saya sedang berpikir untuk menunjukkan hal ini. Apakah subsidinya terbatas? Sekarang lihatlah. Oke, Paman. Jangan sedih. Jika Anda kekurangan uang, aku akan meminjamkannya padamu. Sungguh. Jangan pinjamkan padanya. Keluarga kami masih berhutang 100.000 yuan kepada Anda dan belum membayarnya kembali. Tidak. Apakah kamu putriku? Mengapa siku Anda mengarah keluar? Senior bukanlah orang luar. Selain itu, Anda sudah berada di puncak sekarang. Tidak berapa uang yang saya berikan kepada Anda akan menghabiskan semuanya. Tian Sui adalah gadis yang baik. Bersaksilah untuk saya di sekolah. Meski ada kesulitan di rumah. Masih pikirkan aku dulu. Temui gadis yang baik. Sungguh sebuah berkah bagi saya. Saya ingin membantunya. Tian Sui. Tian Sui. Kami sudah saling kenal sejak lama. Aku belum pernah memberimu hadiah sebelumnya. Kan tidak sebaik. Izinkan saya memberi Anda sebuah batu hari ini. Beri aku batu. Tidak perlu, senior. Berdasarkan hubungan kita. Hadiah apa lagi yang kamu inginkan? Bagaimana? Jika kamu tidak menyukainya, aku akan memberi batu. Tidak. Bukan itu maksudku. Bos, berapa harga batu ini? 3.000. Dibayar. Batu ini untukmu. Kamu tidak akan melakukannya. Apa kamu benar-benar mengira aku hanya memberimu batu? Ah, jika tidak. Bos, bantu aku memotong batu ini. Pemuda, saya menyarankan Anda untuk tidak memotongnya, jika tidak terkirim. Memalukan sekali, potong saja. Bagus. Lihat kamu. Ini semua. Saya tidak bisa menahannya. Saya tidak tahu apakah itu akan keluar atau tidak. Ini adalah jenis es yang dikirimkan. Ah, pemuda, kamu batu. Jual ke saya seharga 15 juta. Saya membayar 16 juta, 17 juta, 35 juta harus segera dibayar. Kamu kejam, penugasan dan pengakuan. Anak muda. Ini adalah cek 35 juta. Coba lihat, bos ini. Saya telah memberikan batu itu. Temanku, jika kamu mau, beli dari dia. Pemuda itu sangat murah hati. 35 juta. Berikan pada pacarmu, gadis kecil, punya pacar yang baik. Sungguh suatu berkah bagi Anda. Jangan bicara omong kosong. Senior bukan pacarku. Bukankah ini masalah waktu? Hei, kamu kacau. Bukan anak perempuan. Kamu sangat kecil. Berikan ini pada ayah. Ayah akan mengurusnya untukmu. Kamu berpikir dengan indah. Hadiah ini itu diberikan kepadaku oleh seniorku. Itu milikku. Putri. Keluarga kami masih berhutang uang. Anda mendengarkan ayah. Serahkan padaku. Anda berhutang 9 juta itu. Aku akan membayarnya kembali untukmu. Lainnya. Bahkan tidak mau 1 sen pun. Angstrom. Xiao Fang. Mohon saran Xiao Sui untuk saya. Dia sangat kecil. Mengambil begitu banyak uang. Ini benar-benar tidak aman. Paman. Sebenarnya, menurutku, taruh uang ini di tangan Sisi. Lebih aman daripada meninggalkannya di tangan Anda. Aku bilang kamu nak. Bagaimana Anda bisa mengikuti Anda? Calon ayah mertua. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu masih mau nikahi putriku? Apa yang kamu bicarakan omong kosong? Calon ayah mertua yang mana? Kalian berdua. Jangan anggap aku bodoh. Kupikir aku tidak bisa melihatnya. Ayah, aku di sini. Hubungan antara kalian berdua ini. Saya bisa memahaminya begitu saya melihatnya. Fang Yi, katakan saja. Apakah kamu menyukai putriku? Tian Sui selalu melakukannya. Dukungan khusus untuk saya. Percayalah padaku. Dan juga memikirkan tentangku. Jangan katakan itu kemunafikan. Katakan saja padamu. Apakah kamu menyukai putriku? Suka. Bukankah ini akhirnya?
Saya melihat putri saya, seperti kamu juga. Kalian berdua bersama-sama, saya cukup mendukungnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Minggir, jangan tunda aku. Ikuti calon menantuku. Bicara tentang bisnis. Paman, apa yang ingin kamu bicarakan? Hadiah pertemuan. Kamu tidak tadi memberikannya kepada putriku. Hadiah yang sangat besar. Kalau begitu calon ayah mertuamu ada di sini. Bukankah seharusnya begitu? Tunjukkan. Paman, apa yang kamu inginkan? Hadiah pertemuan seperti apa? Anda juga membantu saya. Pilih batu. Kita tidak perlu menjadi terlalu baik. Sama seperti menantu perempuan saya. Sama seperti ini. Menurut Anda, senior, saya memiliki mata waskita. Apa yang kamu inginkan? Pilih saja sesuatu untukmu. Senior, ayo pergi. Hei. Kamu lihat, mereka semua mengatakan bahwa gadis yang menikah. Percikan air. Putriku, belum menikah. Siku, semua berbalik keluar. Benar-benar kesal. Hei, kataku menantu. Jangan terlalu baik. Hanya ingin semuanya menjadi normal. Hei, jangan pergi. Tuan muda, itu keluar. Atas dan kiri, tidak ada air yang ditanam. Benar sekali, 33 pon batu. Kehilangan 21 pon. Berikan 12 pound batu giok kaca. Masih ada 5 kilogram piao cui. Ini hanya satu bagian. Tidak rugi. Kerugian bukanlah kerugian. Tapi tidak, sangat diharapkan. Dua sisi yang tersisa, tidak ada air yang ditanam. Saya sudah menebaknya. Tuan, maksudmu? Anak itu sudah tahu. Keduanya tidak punya air. Jadi, dia sengaja tidak memotongnya. Jika tidak mungkin. Setelah kita potong, baru tahu. Dia tidak memotongnya. Bagaimana kamu tahu? Dia membeli total 2 batu. Salah satu bagiannya adalah kaca. Bagian lainnya adalah spesies es yang tinggi, bisa dikatakan kecelakaan. Bagaimana dengan 2 kali itu? Tidak mungkin. Dia masih muda. Jingran memiliki visi seperti itu. Apakah mungkin? Siapa dia? Murid dari guru. Saya sangat berharap demikian. Tuan muda, maksudmu? Setelah keluarga Su runtuh, penilai batu giok internal oleh keluarga Zhao merebus sebagian besarnya. Diserahkan kepada kita. Tidak ada orang yang kuat. Kami dan keluarga Zhao berjuang untuk Jinling, agen giok. Sudah dalam posisi yang kurang menguntungkan. Baru-baru ini, saya juga mendengar untuk menangani kami, keluarga Zhao, khusus dari keluarga Raja Batu Myanmar. Saya menemukan seorang ahli mata palem. Kali ini, di konferensi Batu Giok, curi pusat perhatian. Pertemuan hari ini. Selebriti dari semua lapisan masyarakat akan datang jika keluarga Zhao mencuri perhatian. Setelah itu, keluarga Liang kami, bahkan peluangnya lebih kecil lagi. Bertarunglah dengan mereka. Anda ingin merekrutnya. Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan, kenapa tidak? Lalu aku sekarang panggil dia. Tidak. Saya sendiri yang akan pergi dan mengundangnya. Tuan muda. Kamu. Tuan Fang, kamu akhirnya keluar. Aku sudah lama menunggumu. Temukan aku. Apa yang harus dilakukan? Itu saja. Saya ingin mengundang Anda. Bergabunglah dengan kami grup Liong. Jadilah ahli penilaian saya. Oh. Anda memiliki wajah yang besar. Mengapa saya harus mendengarkan Anda? Tuan Fang. Saya tulus, ingin mengundangmu. Kekuatanmu itu sudah dilihat oleh semua orang. Saya mengundang kamu. Saya harap Anda bisa berada di sana. Segera, di konferensi Batu Giok. Menangkan grup Zhao. Harga. Anda dapat membukanya sesuka Anda. Calon menantu. Katakan ya dengan cepat. Ini Jiang Cheng yang paling kuat. Undangan dari tuan muda keluarga Liang. Bagaimana dengan saya? Semoga beruntung. Ini sebenarnya tidak seperti yang Anda bayangkan. Kekuatan seperti itu. Tuan Fang benar-benar tahu cara bercanda. Bagaimana mungkin ada seorang? Semoga beruntung. Anda dapat melihatnya sekilas. Kataku. Saya hanya beruntung. Saya juga tidak bisa menerima undanganmu. Liang Xiao, menantu laki-laki saya, tidak masuk akal. Ya, tidak masalah. Setelah saya kembali, sarankan dia dengan baik. Tidak apa-apa. Orang yang mampu memiliki kepribadian yang aneh adalah hal yang wajar. Saya bisa menunggu. Yo, siapa ini? Kalian bicara dulu. Ada hal lain yang harus kulakukan. Aku berangkat dulu. Ini bukan perkumpulan siswa sekolah. Presiden Fang, lama tidak bertemu. Zhao Bosiu. Anda menjebak saya karena menggelapkan dana publik. Menjebak teman sekelas perempuanku. Beraninya kamu muncul di hadapanku. Anda mencari kematian. Senior, jangan impulsif. Kakak sekolah Ling juga ada di sini. Zhao Bosiu. Untuk apa kamu di sini? Saya dari konferensi Giok, wakil presiden. Menurutmu apa yang aku lakukan di sini? Abaikan dia. Ayo pergi. Hentikan. Dengan susah payah di luar sekolah. Bertemu dengan seorang kenalan. Tentu saja, selamat bersenang-senang. Tuan Zhao. Lama tidak bertemu. Memang, lama tidak bertemu. Ya. Apa yang sedang kamu lakukan? Tidak ada yang dilakukan. Tidak ada yang dilakukan. Saya tidak. Bolehkah aku menjabat tanganmu? Beraninya kamu menyentuh tuan mudaku? Anda mencari kematian. Berhenti. Saya kali ini. Konferensi Giok. Sponsor. Saya akan melakukannya segera setelah saya datang. Dengan cara apa? Setengah tahun yang lalu, kamu dikeluarkan dari sekolah. Saya pikir kamu sangat depresi. Tanpa diduga, Anda bersemangat. Saya terlalu khawatir. Sejak pergi, sepulang sekolah, kurang. Tak tahu malu. Konspirasi. Hiduplah dengan santai setiap hari. Orang yang sangat bersemangat. Tentu saja, ini jauh lebih baik. Tenang saja.
Ayo pergi. Tuan muda, apakah Anda ingin saya menemukan seseorang? Bersihkan dia, jangan terburu-buru. Tunggu sampai ini selesai. Lalu perlahan-lahan rawat dia. Pameran Raja Batu ini diprakarsai oleh Kamar Dagang Nanhai, Grup Zhao, Grup Liang. Terlibat secara bersama-sama. Sebuah batu giok yang luar biasa. Pameran batu kasar. Berpartisipasi dalam pameran ini 15 keping batu giok. Semua dibeli dari keluarga Raja Batu Myanmar. Setiap bagian dari batu giok semuanya berkualitas tinggi. Memang pantas. Raja Batu. Grup Liang. Dengan Grup Zhao akan ada diskusi persahabatan. Semua orang memilih penilai harta karun masing-masing. Pilih 5 batu kasar. Batu yang dipilih akan dipotong di lokasi oleh master penilai harta karun. Melakukan penilaian nilai. Lalu, apakah Grup Liang yang menang? Atau akankah Grup Zhao menang? Kami akan menunggu dan melihat. Sisi kita, kirim Tuan Yo. Pergi ambil batunya. Tuan Yo, terima kasih atas bantuan Anda. Tuan Yo, Raja Batu Burma. Orang pertama yang mengidentifikasi batu giok mengundang Guru Yo ke sini. Saya menemukan orang yang kejam. Apakah ini perlu? Sepertinya, Grup Zhao bertekad. Ini adalah Grup Liang. Liang Xiao. Giliran Anda untuk memilih penilai. Tapi apakah kamu memilih? Semuanya sama saja. Lagi pula kamu akan kalah. Bukankah itu Tuan Yo? Kami memiliki gurusan. Siapa yang akan menang? Anda tidak tahu. Dibandingkan dengan Guru Shiwang Yo. Bukankah ini lebih baik daripada terburu-buru disiksa? Tidak. Aku tidak sanggup kehilangan orang itu. Lari cepat, lari cepat. Tuan Matahari. Tolong. Liang Xiao, perutku sedikit sakit. Saya pergi ke toilet. Hei, jangan cemas. Segera kembali. Tuan San, apa yang kamu lakukan? Angstrom. Mengapa Tuan San melarikan diri? Tuan San berkata dia sakit perut. Kentut, dia baru saja melihat lawannya. Tuan Shiwang Yo. Takut secara langsung. Penilai harta karun Tuan Liang. Semua ketakutan. Bagaimana ini bisa dibandingkan? Liang Tianlei. Penilai harta karun yang Anda bawa. Semua lari. Akui saja kekalahan. Lupakan tentang melanjutkan di sini. Memalukan. Tuan San baru saja sakit perut. Saya akan segera kembali. Jangan bangga pada diri sendiri. Oke. Berhentilah berfantasi. Konferensi yang sangat penting. Anda membiarkan semua orang. Tunggu dia sendirian. Berhentilah membuat masalah. Sekarang. Anda bisa naik ke sana sendiri. Entah menyerah dan mengaku kalah secara otomatis. Ambil semua batu giok dari Jiling. Hak untuk menjual. Serahkan pada keluarga Zhao kami. Zhao Bosiu. Kali ini saya mengaku kalah. Jangan terlalu bangga. Moderator. Kompetisi kali ini. Keluarga Liang kami. Mengenali. Tunggu. Taring. Ada apa denganmu? Masalah apa yang kamu buat? Bagaimana dengan saya? Tuan Liang mengundang saya. Penilai harta karun. Karena itu adalah Tuan San. Tidak dapat menggantikan Grup Liang. Jika Anda berpartisipasi, mungkin juga, aku akan melakukannya. Kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Dasar murid bau. Anda seorang penilai harta karun. Moderator, umumkan hasilnya dengan cepat. Tunggu. Tuan Fang adalah aku. Penilai harta karun mengundang. Tuan San tidak ada di sini. Saya akan membantu mengidentifikasi harta karun. Apa yang salah? Liang Tianlei, apakah kamu bercanda? Anda memintanya menjadi penilai harta karun. Saya ingin mengundang siapapun yang saya suka. Apakah kamu peduli? Oke. Karena kamu tidak mau menyerah dengan anggun, saya harus mencoba untuk pergi hukum. Murah hati untuk membuat orang tertawa. Maka aku tidak akan menghentikanmu. Siapa yang melihat lelucon siapa? Belum tahu. Tuan Fang. Sisi sebaliknya adalah Tuan Shiwang Yo. Apakah kamu yakin? Jangan khawatir, ini kemenangan yang pasti. Terima kasih Tuan Fang. Setelah selesai, saya bersedia. Semua zamrud yang Anda buka, semuanya untukmu. Saya bukan satu-satunya untuk membantumu. Terutama dengan Zhao Bosiu ini. Masih ada kebencian. Hari ini adil mengenakan bunga. Hahaha. Anda orang Cina, apakah tidak ada yang tersisa? Aku akan mengirimkanmu anak kecil ini. Datang dan berkompetisi dengan saya. Orang tua. Sangat tua. Tidak cukup jujur untuk tinggal di rumah. Habis. Jangan mati di luar. Memeras uang, bukan? Bagus. Seorang anak laki-laki yang berlidah tajam. Lakukan saja. Beberapa saat, ketika kamu menangis. Jangan bicara omong kosong. Cepat pilih batu. 2, 3, 4, 5. Moderator, aku sudah selesai memilih. Biografi Tuan kecil ini. Anda tidak bisa terburu-buru. Lihatlah Tuan Yo. Bagaimana cara pemilihannya? Orang tua, belum selesai memilih. Bisakah kamu melakukannya? Hei, jika tidak. Berikut ini totalnya, 15 batu. Kecuali saya memilih 5 potong ini, 10 dolar sisanya. Itu semua milikmu. Apa yang kamu pikirkan? Berani meremehkanku. Kaulah yang pertama kali meremehkanku. Bagaimana? Apakah kamu tidak berani bertaruh untuk ini? Saya menggunakan 5 batu. Saya yakin Anda 10 batu. Jika Anda bahkan tidak berani membandingkannya dengan ini, cepat berkemas. Pulang. Ah, Tuan Fang. Anda tidak bisa membiarkan dia melakukan itu. Ini adalah sebuah kompetisi. Anak itu sombong.
Karena dia ingin berkompetisi seperti ini. Tuan Yao berjanji padanya. Xiao Bosiu, kamu sudah bertindak terlalu jauh. Pangilah yang mencari kematian. Mengapa saya tidak memuaskannya? Tuan Yao. Dia tetap memilihnya. Kita tidak harus memilih. Mari kita mulai. Anak laki-laki, jangan melihatnya. Pilih secara langsung. Beraninya kamu bersikap begitu terbuka? Kamu akan menyesalinya. Berhenti bicara omong kosong. Bersenandung. Pengaturan tuan rumah. Ahli interpretasi batu. Bilah interpretasi batu. Sekarang, apakah ada kebutuhan untuk membandingkan? Hasil permainannya jelas. Ini tuan kecil Fang Yi. Giok yang Anda pilih lebih berharga, bahkan jauh melampauinya. Batu yang dipilih oleh Guru Yao. Jadi permainan judi batu ini. Fang Yi Sheng. Ini. Bagaimana ini mungkin? Orang ini biasa saja. Saya memilih beberapa batu. Mengapa semuanya terbuat dari batu bio kelas atas? Apakah kamu United curang? Tuan Zhao, tolong perhatikan kata-katamu. Jika Anda memiliki pertanyaan, boleh juga bertanya. Tuan Yao Anda, bagaimana Anda memilih batu itu? Bahkan bukan seorang pemuda. Tidak ada yang sebanding. Yao. Apakah Anda menerimanya? Manfaat grup Liang sengaja menipuku. Kamu bocah nakal. Namaku yang mulia sepanjang hidupku. Semua hancur. Taruhan ini sudah habis. Saya sedang berpikir, apakah kamu menipuku? Xiao Bosiu, tidak bisakah kamu membelinya? Orang yang kamu undang bilang aku curang. Jika saya punya kemampuan, saya masih di sini. Apa yang kamu pertaruhkan? Jelas sekali, level Tuan Fang. Jauh lebih baik dari milikmu. Tuan Yao. Apakah Anda masih menyebut diri Anda Raja Judi Batu? Saya mengerti, tapi itu saja. Bersedia mengakui kekalahan. Xiao Bosiu, nanti. Bisnis batu giok di Jinling. Semua milik keluarga Liang kami. Terima kasih banyak. Fang Yi, tunggu aku. Kita belum selesai. Pergi. Bersenandung, saudara Fang Yi. Kamu terlalu hebat. Sebenarnya dikalahkan. Tuan Yao. Tentu saja. Anda bahkan tidak melihat siapa saya. Zamrud ini, itu bernilai banyak uang, bukan? Es terbaik. Nuosong. Hijau kekaisaran. Ini bertambah. Hampir 2 miliar. Selamat, Tuan Fang. Ini, itu semua milikmu. Liang Xiao, sangat bagus. Ini 2 miliar. Tentu saja aku juga kesakitan. Tapi, saya sudah mengatakannya dengan lantang. Pastikan untuk melakukan apa yang Anda katakan. Dan menurutku, 2 miliar. Tuan Jiaofang, teman yang seperti itu. Saya pikir itu sepadan. Yang paling penting adalah keluarga Liang kami mengerti hak jual giok Jinling. Peluang untuk menghasilkan uang di masa depan masih ada lagi. Saya ingin lebih. Terima kasih banyak, Tuan Fang. Jangan terlalu sopan. Jika Anda benar, terima kasih atas kata-kataku. Hanya batu giok ini. Semua dikonversi menjadi uang tunai. Tidak masalah. Aku akan berikan sekarang. Telepon ke rumah. Siapkan uang untuk Anda. Xiao Sui. Paman, ayo pergi. Sayangnya. Berpikir lama. Saya sendiri juga tidak tahu bagaimana saya bisa membantu. Li Jingwen. Hanya ini cara memberi uang yang paling sederhana dan langsung. Ya. Lewat sini. Setelah mendapatkan uang, dia bisa bertahan hidup lebih baik. Nanti. Bantu dia semaksimal mungkin. Itu saja. Xiaowen kembali. Ya nenek. Rusak. Li Jingwen kembali. Apa yang terjadi di rumah? Akan ada tas. Ya Tuhan. Banyak uang. Jangan berani memberi lebih. Tunggu nanti. Berikan padamu secara perlahan. Apakah itu polisi? Keluarga saya dilepaskan. 100.000 yuan. Saya tidak tahu siapa yang menaruhnya. Datang dan ambillah. Tidak. Saya tidak sedang terburu-buru. Dasar gadis bodoh. Tidak. Saya tidak sedang terburu-buru. Dasar gadis bodoh. Keluarga siapa yang kehilangan uang untuk keluarga Anda? Masih di atas meja. Sayangnya, ini untukmu. Anda menelepon polisi? Sangat yakin. Paman. Kamu bodoh. Jingran mengambil milik keluarga 100.000 yuan. Serahkan semuanya pada polisi. Apakah kamu sakit jiwa? Berikan aku uangnya. Tidak. Kembalikan properti itu kepada pemilik aslinya. Ah. Sedikit lucu. Itu melawanmu. Aku akan mengalahkanmu sampai mati hari ini. Manis kecil ini. Berhenti. Siapa kamu? Sedikit lucu. Oke, Li Jingwen. Sekarang kamu memang benar. Saya menjadi lebih mampu. Beraninya kamu bergabung dengan pihak luar. Datang dan ganggu pamanmu. Kamu masih berani mengatakannya. Kamu adalah pamanku. Karena kamu di rumah. Perjudian menyebabkan perpisahan istri dan anak. Sekarang saya masih ingin menempatinya. Orang tua saya. Rumah itu diserahkan kepadaku. Oke. Saya menjadi lebih mampu. Tunggu saja aku. Pergi dengan cepat.
Wajahmu bengkak. Jika tidak, biarkan aku membawamu ke rumah sakit. Tidak perlu. Masalah kecil. Tanganmu patah. Ada kain kasa di rumah. Biarkan aku membalutnya untukmu. Tidak apa-apa. Terima kasih. Sama-sama. Saya harus berterima kasih. Anda telah membantu saya 2 kali. Saya pikir Anda tidak akan menghargainya. Uang ini, Anda menaruhnya di sini, kan? Bagaimana kamu tahu? Hanya kamu yang pernah ke sini. Oh. Terutama karena ayahmu membantuku. Saya ingin membantu Anda juga. Pamanmu itu tidak akan menyerah. Ikutlah denganku. Aku kenal kamu, Fang Yi. Anda memiliki catatan kriminal. Kamu masih ingin aku pulang bersamamu. Apa maksudmu? Saya dituduh secara salah. Diriku sendiri. Saya juga punya saudara perempuan. Jangan sebutkan itu. Betapa lucu dan imutnya. Dan dia, saya juga di sekolah sekarang. Kalian berdua bisa menjadi teman. Lebih baik dari kamu sendiri. Dalam hal ini berbahaya. Tempatnya jauh lebih kuat, bukan? Jika ya, tidak apa-apa jika kamu tidak mau ikut denganku. Lewat sini, aku akan memberi uang. Memberimu 100 juta. Anda mengubah kota, hidup lagi, menjauhlah dari pamanmu dan orang-orang dengan Scarface. Beri aku 100 juta. Dari mana Anda mendapatkan begitu banyak uang? Lalu biarkan saja, aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Memberi Anda 2 pilihan. Atau lihat saja aku pergi, aku melindungimu. Entah itu. Saya akan memberi Anda 100 juta. Ubah hidup Anda di kota. Anda pasti ada di rumah ini. Tidak bisa tinggal diam lagi. Terlalu berbahaya. Aku akan pergi bersamamu, sepertinya. Di hatimu, kamu masih percaya padaku. Tidak. Saya tidak percaya. Anda memiliki 100 juta. Tanpa diduga, kamu lebih menjengkelkan daripada adikku. Kemasi tas Anda dan pergi. Ya, itu benar, itu saja. Kenapa kamu ada di rumah kami, Tuan Fang? Maaf, saya di sini untuk memberi Anda uang. Hari itu, 2 miliar yang dijanjikan padamu. Saya. Saudara, jangan marah. Saya membiarkan dia masuk. Xiao Rui, bagaimana Anda membiarkannya? Orang asing masuk. Aku bilang apakah kamu masih memilikinya? Waspadai keselamatan. Saudaraku, apa yang melakukan? Sangat marah. Hei, ini adalah... Oh, ini Xiao Wen. Mulai sekarang, mari kita tetap di rumah. Balina, bukankah kamu baru saja mengatakan ini? Bukankah kamu baru saja mengatakan itu? Jangan biarkan orang asing. Masukkan ke rumah kami. Balina, ini larian yang bagus. Itu bagus. Saya membawa seseorang kembali secara langsung. Jangan takut, Xiao Wen. Aku akan berinya sebentar waktu. Izinkan saya menjelaskannya kepada Anda lagi. Di mana uangnya? Oh. Ini adalah kartu hitam teratas. Ada 2 miliar di dalamnya. Kata sandi 68. Kamu bisa ubah kata sandi Anda sendiri. Ya Tuhan. Dia tidak berbohong padaku. Benar-benar ada banyak uang. Terima kasih. Kamu bisa pergi. Apa yang salah? Tidak sabar untuk pergi. Tuan Fang. Satu hal lagi. Saya ingin membicarakan hal ini dengan Anda. Anda lihat tidak nyaman. Ambil langkah untuk berbicara. Xiao Rui. Bawalah Xiao Wen bersamamu. Pergi ke rumahmu dulu dan tinggal di sana. Oh, bagus. Kakak ipar, ikut aku. Kakak ipar yang mana? Luar biasa Tuan Fang. Ganti pacar setiap hari. Tidak, itu adikku. Oh, benar, benar, benar. Saudara perempuan. Xiao Wen benar-benar saudara perempuanku. Tian Sui adalah pacarku. Saya mengerti. Bukan nama keluarga yang sama. Saudara kandung. Mengerti, mengerti. Ini berhasil. Aku tidak akan memutuskan ini denganmu. Anda mengatakannya. Apa yang kamu inginkan dariku? Itu saja, Tuan Fang. Bakat taruhan batu Anda sudah terlampaui. Tuan Si Wang Yo, ayahku sangat mengagumimu. Kami dengan tulus mengundang Anda ke perusahaan kami. Jadilah konsultan perjudian. Tentu saja, jelas tidak membuatmu sibuk. Selama kamu datang bekerja di perusahaan kami, berikan saja perusahaannya padamu. 5% saham. Hei, jangan terlalu sedikit. Saya hanya punya 5%. Selain itu, harga batu giok Anda. Tekan. 20% untukmu. Bagaimana dengan komisi? Tidak begitu bagus. Tuan Fang, saya sekarang sudah tahu. Anda dan Xiao Buxiu tidak damai lagi. Grup Zhao mempunyai tujuan besar. Menyinggung dia. Dia pasti akan membalas dendam padamu. Tapi grup Liang kami itu berbeda. Kami tidak takut sama sekali. Bergabunglah dengan kami. Kami adalah kamu. Dukungan terkuat. Terima kasih Tuan Liang atas kebaikan Anda. Namun, Zhao Buxiu dan aku, dendam antara. Saya masih ingin menyelesaikannya sendiri. Selain itu, saya benar-benar menginginkannya. Jangan bekerja untuk orang lain lagi. Saya sangat tidak menyukai ini. Merasa dikendalikan oleh orang lain. Sepertinya, grup Liang kami tidak seberuntung itu. Dapatkan bakat seperti Anda. Maka aku tidak akan mengganggumu. Hei, jangan pergi dulu. Kamu adalah... Setuju. Tidak. Bagaimana dengan saya? Ingin memulai perusahaan saya sendiri. Jadilah bos bagi diri Anda sendiri. Anda memiliki keputusan akhir. Itu dirimu sendiri. Jika Anda memulai sebuah perusahaan, bagaimana kita bisa bekerja sama? Grup Liang Anda. Toko batu giok. Pada dasarnya dijual. Semuanya adalah produk jadi. Jadi, Anda hanya perlu melakukannya. Bahan baku giok sudah cukup. Tidak perlu batu kasar. Dan alasan mengapa kamu pergi beli batu kasar, tidak lebih dari keinginan pengendalian biaya. Karena sekarang ada di pasaran, dikeluarkan bahan baku giok. Harga berada di sisi yang tinggi. Ditambah kamu, biaya produksi. Dalam hal ini, keuntungan Anda mungkin tidak banyak uang yang tersisa. Tuan Fang,
Cukup, kenali perusahaan kami dengan cukup baik. Model keuntungan. Di mana perusahaan saya? Saya hanya bertanggung jawab menambang batu kasar. Kemudian buka bahan baku giok. Dengan harga lebih rendah dari harga pasar. Menjual ke perusahaan Anda. Lewat sini, Anda bisa melakukannya lagi. Peralatan jadi. Mengalir saja ke pasar. Dalam hal ini, sepanjang proses, Anda tidak membutuhkannya. Jangan mengambil risiko lagi. Ini cukup ide bagus. Saya tidak kenal Tuan Fang. Berapa persentase yang siap Anda berikan kepada kami? Adapun batu giok di sini. Akan 80% dari harga pasar. Menjual kepada Anda 80%. Ini terlalu tinggi. 50%. 50%. Apakah kamu mau pergi merampok bank? Minimal 70%. Bagaimana kalau 60%? Sebaiknya kamu pulang. Saya berbicara dengan orang lain. Jangan. 70% sukses. Bukankah tidak apa-apa jika aku berjanji padamu? Namun, saya punya keinginan kecil. Tidak tahu. Tuan Fang, bisakah puaskan saya? Harapan kecil sekali. Itu adik kita. Apakah kamu punya pacar? Saya cukup menyukainya. Bisakah kirimkan saya informasi kontak Anda? Apa maksudmu? Anakmu ada di sini. Apakah kamu mencoba menipu adikku? Adikku sekarang di sekolah. Tidak masalah. Bisakah saya menunggu? Beijing, cinta sejati bisa bertahan. Ujian waktu. Sebuah ujian, bukan? Hei. Jangan marah. Jangan bersemangat. Ada hal yang harus lakukan. Aku berangkat dulu. Saya kira anak Anda bisa berlari cepat. Xiao Rui Xiao Wen, pergi makan. Hei, ini dia saudara. Hei, lihat, baju baru Sister Xiao Wen. Bagaimana kabarnya? Wah, sangat cantik. Persis seperti peri. Saya sudah memujinya. Bisakah kamu ubah kata Lerin? Berlerin, bagaimana saya tahu? Anda memuji saya. Saya bukan dewa. Oh, terutama. Xiao Wen cantik. Terlihat cantik apapun yang Anda kenakan. Terima kasih. Oke, datang dan duduk dan makan dengan cepat. Apakah kamu? Apa ikan rebus favoritmu? Wah. Saudara, kamu sangat baik. Cinta kamu. Hei, oke. Xiao Wen masih di sini. Ini bukan orang luar. Xiao Wen, saya juga tidak tahu apa yang kamu suka makan. Saya hanya melakukan sesuatu dengan santai. Nanti, jika Anda punya sesuatu suka makan, katakan saja padaku. Aku akan melakukannya untukmu. Makan dengan cepat. Makan udang, terima kasih. Sama-sama, mulai sekarang kita semua keluarga. Tidak. Kakak Etite, Anda mengambilkan makanan untuk Sister Xiao Wen. Mengapa? Jangan cubit aku. Eksentrik. Eite, gadis bau. Anda sendiri tidak punya tangan? UPS? Oke, ayo. Jangan kaget, biasanya di rumah sama seperti ini. Saya iri. Hubungan kakak adikmu. Sepertinya kamu adalah saudara yang baik. Oh ini. Itu. Tentu saja itu perlu. Pria tampan tadi. Apa yang harus aku bicarakan denganmu sendirian? Pria tampan yang mana? Di mana pria tampan itu? Itu yang tadi. Datang untuk memberi uang. Pria tampan bernama Liang. Hihi, dia sangat tampan. Bisakah dia memilikinya? Apakah aku tampan? Saudaramu? Saya bertanya pada Anda ini, yang membaca terlalu banyak buku. Miopia, penglihatan yang buruk. Aku beritahu kamu anak itu, bukan orang baik. Jauhi dia mulai sekarang. Saya hanya menanyakan pertanyaan acak. Mengapa kamu begitu bersemangat? Hei, di mana kamu? Apa yang sedang kita bicarakan? Juga, dia meresepkannya untukmu. Kondisi yang bagus. Mengapa kamu tidak setuju dengannya? Bagaimana dengan saya? Rencana diri Anda sendiri. Membuka perusahaan. Jadilah bos bagi diri Anda sendiri. Jadilah bos bagi diri Anda sendiri. Ya, apa yang harus dilakukan? Membeli batu giok, buka batu kasar. Lalu, dijual kepada anak laki-laki bernama Liang itu. Biarkan dia membuat produk jadi. Pergi keluar dan jual uang. Hei, jadi berapa banyak yang dia berikan kepada kita? Pati. 70%. Mengapa hanya 70%? Sebenarnya 70%. Tidak rendah lagi. Pasar batu giok, kamu tidak mengerti. Pasar batu giok, kamu tidak mengerti. Ya. Kalau begitu ayo. Rami datar, saya ingin menjualnya kepadanya. Lebih baik mengolahnya sendiri. Bukankah lebih baik jika diambil dan dijual? UPS. Terutama kamu, saudara laki-laki dan aku. Sekarang, tidak ada pemrosesan saluran ini. Dan batu kasar ini. Jika Anda membeli batu giok untukku, mungkin Anda masih bisa menghasilkan uang lebih. Tapi, beli batu mentah dan batu giok terbuka, bukankah risikonya lebih besar? Begitulah cara Anda memutuskan, dapat menghasilkan uang. Ini untuk orang lain, berisiko. Tapi untuk saudaramu, izinkan saya mengatakannya, tidak sama sekali, tidak ada risiko sama sekali. Membual. Jangan percaya, makan dengan cepat. Aku akan mencuci piring.
Tidak perlu, Suster Xiaowen. Anda membiarkan saudara saya datang. Ini benar-benar milik saudaramu. Saudara perempuan yang baik. Wen, Anda dan Xiaowi hanya di rumah Hetty. Mari kita menonton TV. Aku akan menyikatnya. Tidak. Aku tidak bisa berada di rumahmu. Makanan gratis dan akomodasi gratis. Jika tidak, saya tidak akan hidup lagi. Saudari Xiaowen. Jangan katakan itu, saudaraku. Oh, itu, Xiaowen. Pergilah mencuci piring. Terima kasih atas kerja keras Anda. Tidak sulit. Saya sudah terbiasa dengan hal itu. Saudari Xiaowen tumbuh dewasa. Hidup sangat sulit. Kita tidak bisa membiarkannya. Kami juga menderita di rumah kami. Tentu saja saya tahu. Dia sekarang, terutama di rumah ini, tidak ada rasa memiliki. Saya ingin rumah baru ini melakukan sesuatu. Tidak masalah. Bisa menunggu nanti. Mari kita berikan kepada keluarga. Mintalah Bibi. Tidak apa-apa jika tidak. Tanpa diduga. Anda cukup perhatian, bukan? Tentu saja, adikmu, aku. Kapan Anda berhenti bersikap perhatian? Ayolah. Jika Anda benar-benar perhatian, kamu membiarkan adik iparmu tinggal bersamamu di rumah sewaan ini. Kamu sangat kaya. Ubah saja. Bukankah menyenangkan memiliki villa yang besar, kakak ipar yang luar biasa? Jangan bicara omong kosong di sini. Anda membawa semuanya pulang. Kamu tidak berencana menikah denganku? Kentut. Saya hanya memperlakukannya sebagai, lihatlah itu seperti saudara kandung. Apakah kamu serius? Tentu saja itu benar. Dia adalah aku, putri penyelamat. Tentu saja aku harus menjaganya. Oke kawan. Anda berbohong. Lupakan saja, Suster Xiaowen. Dari mana asalnya? Penyelamat. Kenapa saya tidak tahu? Pelankan suaramu. Pelankan suaramu. Kataku, bukankah semuanya benar? Oh. Anda membawanya pulang. Sederhana saja. Apakah kamu hanya membesarkannya sebagai adik perempuan? Bukankah seharusnya begitu? Apakah ada sesuatu hobi khusus? Mengapa kamu mempermainkanku? Aku akan memberitahumu. Anda terus bicara kosong. Aku akan menghajarmu. Aku benar-benar hanya perlakukan dia seperti saudara perempuan. Anda akan memiliki banyak teman di masa depan. Bukankah itu buruk? Benar. Katakan lagi. Saya punya pacar sekarang. Di mana dia? Disebut Ling Qisui. Sungguh. Saudara, apakah kamu punya pacar? Kapan kamu akan membawanya kembali? Coba saya lihat. Balina, saya melihat apakah dia layak. Saat adik iparku belajar ini. Adikmu, aku sedang mencari pacar. Saya masih membutuhkan Anda untuk memeriksanya. Aku beritahu kamu. Bagaimana aku memilih pacarku? Itu semua kelas 1. Saat itu, punya kesempatan. Bawa dia kembali. Biarkan Anda mengenal satu sama lain. Hei, jangan menunggu sampai saat itu. Baru saja. Oke, berhentilah main-main. Saya masih harus sibuk tentang perusahaan baru. Tepat sekali. Pergi dan lihatlah tentang pindah rumah. Di mana waktunya bermain denganmu. Kami sangat menginginkannya. Ganti rumah. Ya. Apa yang baru saja Anda katakan itu benar. Saudaraku, saya juga menghasilkan uang sekarang. Ini juga waktunya. Harus ditingkatkan promosi kualitas hidup ini. Ya. Jadi saya akan memeriksanya. Villa di Jinling. Saat itu, menemukan villa yang bagus. Mari kita membelinya. Oke. Akhirnya villa. Hei. Itu tidak benar. Rumah kami. Bukankah aku baru saja menyerahkannya? Sewa tahunan? Saya tidak bisa hidup seperti ini lagi. Sayang sekali bukan? Sewa tahun ini. Hanya beberapa dolar. Uang ini akan diberikan kepada pemiliknya. Bagaimana? Anda tidak akan segan. Apakah ini tempat yang bagus untuk disewa? Jika tidak, kamu berada di rumah ini. Tetaplah sampai habis masa berlakunya. Saat itu, ayo temui kami di villa lagi. Saya ingin tinggal bersama saudara laki-laki saya. Kakak harus keluar dan sibuk. Ada 1 juta di kartu ini. Kamu untuk sementara waktu. Dengan Xiaowen, pergi berbelanja. Belilah beberapa kebutuhan sehari-hari, terutama tas dan kosmetik. Pakaian dan semacamnya. Belikan dia lebih banyak. Jangan khawatir tentang uang. Saudara, apakah Anda terlalu bias? Beli saja untuk Sister Xiaowen. Maukah kamu membelikannya untukku? Apa yang kamu katakan? Semua uang ini ada di tangan Anda. Saya meminta Anda untuk membawanya untuk membelinya. Lalu kamu bertemu. Seperti hal-hal. Beli saja. Kamu adalah saudara perempuanku. Saudaraku, apakah aku masih bisa kehilanganmu? Saudara, kamu yang terbaik. Berhenti melakukan ini. Aku beritahu kamu. Bicaralah dengan Xiaowen lebih banyak. Anggap dia secepatnya. Beratasi dengan ini. Ya. Jangan khawatir. Bungkus itu padaku. Ya. Aku akan keluar dan sibuk. Selesaikan belanja saat itu. Pulang lebih awal. Jangan berlarian. Jangan khawatir. Berapa umur saya? Ayo pergi. Ang. Di mana saudaramu? Oh, kata saudaraku. Dia sedang sibuk. Katakan padaku untuk membawamu ke sana. Berkeliling mal. Tidak perlu. Pergi ke mall memerlukan biaya. Tidak apa-apa. Adikku punya banyak uang. Anggap saja apa adanya. Ikutlah denganku. Fang Yi, bagaimana toko ini? Biasa saja. Ini biasa saja. Toko ini. Dulunya dari grup Su, nanti oleh saya. Membeli, terletak di lokasi utama. Ada banyak lalu lintas. Di sebelah kiri adalah Sungai Jinling. Langsung ke pusat kota sebelah kanan. Jalan utama tepat di depan pintu. Putar seluruh toko. Mengelilingi. Feng Shui, sebut ini. Sabuk giok di pinggang. Anda membuka toko Anda di sini. Penunjukannya lancar. Kekayaan besar. Bagaimana dengan Fang Yi? Cukup menarik. Memang tidak buruk. Tidak. Kamu tidak bisa beri saya beberapa pujian. Hei, benar.
Pembukaan toko baru, suatu hal yang penting. Mengapa saudari Xiao Rui tidak datang? Aku beritahu kamu. Kamu nak, berani lagi memanfaatkan adikku. Aku akan mematahkan kakimu. Fang Yi, lihatlah dirimu. Aku hanya mengatakannya dengan santai. Jika Anda tidak datang, Anda tidak datang. Oh benar, aku akan kembalikan padamu. Menyiapkan kejutan. Tunggu 5 menit. Pergi ke saya. Awan A6666. Saya melihat Anda tidak punya mobil. Aku sudah menyiapkan satu untukmu, tapi aku juga tidak mengenalmu. Jenis apa yang kamu suka? Aku memilih satu untukmu. Kemewahan sederhana. My Batch. Bagaimana menurut Anda? Oke. Tidak buruk, tidak buruk. Bagaimana kabarnya? Apakah Anda ingin membawanya untuk test drive? Pergi. Sayangnya, saya belum masuk ke dalam mobil. Kamu pergi begitu saja. Fang Yi, kamu merugikanku. Seluruh Jinling, hak jual giok. Masih memikirkannya sekarang. Mulailah perusahaan Anda sendiri. Kamu hidup dengan sangat tenang. Temukan seseorang untuk melakukan itu padanya. Lakukan dengan bersih. Serahkan padaku. Tuan muda, lawan aku. Mencari kematian. Saudara laki-laki, bukankah sudah disepakati? Maukah Anda membawa saya mencari villa? Mengapa kamu di sini? Tempat seperti itu. Mengapa kamu di sini? Tempat seperti itu. Tuan Fang. Jangan marah. Saya merekomendasikan villa ini. Tepat di depan. Ayo melangkah lebih jauh. Baru saja melihatnya. Oh. Aku akan mengikutimu lagi. Maju. Aku khawatir ini bukan hidupku. Semuanya hilang. Tempat ini dipilih dengan baik. Bunuh seseorang atau sesuatu. Tidak ada yang tahu. UPS. Tuan Fang. Lihat apa yang kamu katakan. Aku sangat peduli padamu. Mencari rumah. Mencari rumah? Itu. Dia juga memiliki belati di sakunya. Jujurlah. Siapa yang mengirimmu? Bagaimana kamu tahu? Saya memiliki belati di saku saya. Kataku. Saya memiliki mata röntgen. Apakah kamu percaya? Jangan beritahu aku dulu. Hanya kamu pertunjukan di konferensi J. Saya sangat mempercayainya. Seseorang datang. Tampaknya memang demikian. Kenali aku. Katakan itu. Siapa yang mengirimmu ke sini? Itu Sao Bosiu. Atau bunuh dermawanku? Itu. Aturan sungai dan danau. Kami tidak bisa mengkhianati sponsor kami. Fang Yi, kami telah melakukan ini untuk Anda sebelumnya. Kuburannya digali. Ikut dengan kami. Kami belum tiba. Saya pikir di sini. Ini cukup cocok. Aku akan mengubur beberapa dari kalian. Kamu nak. Kamu gila. Kami berempat. Kamu hanya. Beraninya kamu mengancam kami? Karena kamu tidak ingin pergi. Ayo lakukan di sini. Berusahalah kalau begitu. Menyeretmu kemari. Sayang sekali. Kamu tidak akan mati. Sangat senang. Kakak laki-laki. Omong kosong apa yang kamu bicarakan dengannya, itu bisa dibunuh dengan satu pisau. Semua orang cemas. Kembali dan ambil uangnya. Oke. Lakukan dengan cepat. Tangani dengan bersih. Anak laki-laki, jangan bergerak. Ambillah nanti. Lebih banyak lubang. Juga tidak sedap dipandang. Mari kita berkemas. Noda darah juga menimbulkan masalah. Kalian jatuh. Cukup perhatian. Itu. Kami profesional. Hei. Itu saja. Sebelum kematian. Bisakah kamu memberitahuku siapa itu? Mengirimmu. Anda tidak perlu tahu. Bepergian dengan ketenangan pikiran. Sepertinya aku bertanya dengan normal. Saya tidak bisa bertanya. Saya hanya dapat menggunakan beberapa cara. Lemparkan sendiri. Tetap saja, aku mematahkan tanganmu. Kenapa kamu begitu kuat? Apakah kamu manusia atau hantu? Bolehkah aku mengatakannya sekarang? Siapa itu? Mengirimmu. Tidak, aku tidak bisa mengatakannya. Katakan. Aturan jalan raya. Peraturan di jalan itu penting. Apakah hidupmu lebih penting? Ampuni aku, kataku. Tunggu sebentar. Oke, sekarang kita bisa bicara. Sao Bosiulah yang berteriak. Kami di sini untuk membunuhmu. Tangani dengan bersih. Selesai. Ya. Halo, apakah Anda polisi? Saya berada di selatan kota, menyaksikan satu kasus pembunuhan berbayar. Pembunuhnya sangat kejam. Hanya yang ini di selatan kota, tempat perkemahan. Cepat kemari. Menemukannya. Akhirnya menemukannya. Li Mingze ini. Ramuan penguatan penelitian. Pasti digunakan di. Itu ada pada orang ini.
Kalau tidak, dia tidak mungkin memiliki kewaskitaan. Bahkan lebih kecil kemungkinannya. Sangat cepat. Bos, bagaimana cara menangkapnya sekarang? Pergilah dan tangkap dia. Apakah ada yang salah dengan otakmu? Dia tidak lagi orang biasa. Dia hanya mengikuti. Sangat sama. Bagaimana cara menangkapnya? Lalu apa yang harus dilakukan sekarang? Metode yang normal adalah tidak bisa menghadapinya lagi. Tapi orang ini melakukan banyak hal. Terlalu mencolok. Memiliki kewaskitaan. Pertama kali, pergi beli tiket awal. Letakkan semuanya di sekitar tiket lotre di jarah. Tapi itu saja. Saya belum bisa. Itu pasti dia. Tanpa diduga, orang ini berani pergi. Konferensi perjudian batu. Masih bertingkah seperti itu. Menarik perhatian. Ini mencari kematian. Sudah tahu sekarang. Dia memiliki saudara perempuan. Dan ambillah barang lama itu. Bawa putri Anda pulang dan rawat dia. Inilah kelemahannya. Carilah 2 orang. Ikat mereka. Bos, saya akan segera pergi. Li Mingze. Hasil penelitian Anda. Bahkan tidak bagiku, orang ini. Menurutmu begitu? Tidak bisakah aku mendapatkannya? Pada akhirnya itu tetap milikku. Ini tidak akan lama. Saya bisa menjadi orang kuat yang melampaui manusia. Ambil kendali. Pada saat itu, mari kita lihat siapa yang bisa menghentikan saya. Saudara Yi, ini adalah villa yang Anda beli. Ya, ini terlalu mengesankan, bukan? Bagaimana kabarnya? Apakah kamu menyukainya? Suka. Tapi, ini juga menghabiskan banyak uang. UPS. Biayanya tidak mahal, bukan? 18 juta. 18 juta tidaklah banyak. Saudara Yi, apakah kamu hanyut? Ya sedikit. Namun, bagaimanapun, ini adalah setelah kita tempat tinggal. Maka tentu saja saya akan belinya. Beli lebih baik. Apa? Tempat di mana kita akan hidup di masa depan. Mengapa saya tidak mengerti? Hai. Berpura-puralah bodoh bagiku, kan? Ayahmu. Tapi mereka semua setuju. Di mana rumah ini? Mulai sekarang, ruang pernikahan kami. Tidakkah kamu tahu? Tapi aku belum lulus. Aku belum bisa menikah denganmu. Apa bedanya? Bagaimanapun, kamu sekarang sudah junior. Paling buruk, saya akan menunggu 1 tahun lagi. Ya. Itu benar. Lalu bisakah saya sering datang dan duduk di sini? Tidak masalah. Adikku kemarin masih membicarakannya. Ingin bertemu calon adik ipar. Anda sudah memberitahunya. Kamu tidak mau. Tidak. Saya hanya belum siap. Hadiah pertemuan untuknya. Agak terlalu mendadak. Tidak perlu bersiap. Hadiah pertemuan seperti apa? Apa yang kamu beli? Dia akan menyukainya. Adikku. Tapi baik hati. Lucu sekali. Sungguh, ya. Aku masih harus memberitahumu. Ada seorang adik perempuan di rumah. Dia adalah putri dermawan saya. Namaku Li Jingwen. Li Jingwen. Itu saja. Departemen Bioteknologi. Li Jingwen. Kamu tahu. Dia sangat terkenal. Tentu saja saya tahu. Namun, Anda membawanya ke rumah Anda. Apa maksudmu? Apakah Anda ingin naik 2 perahu? Tidak. Jangan salah paham. Bukan seperti yang Anda pikirkan. Terutama, dia adalah putri dermawan. Dan dia, pengalaman hidup juga sangat menyedihkan. Yang aku inginkan adalah, bisa lebih menjaga. Berhati-hatilah saja. Benar-benar tidak ada maksud lain. Sungguh pengalaman hidup yang menyedihkan. Sayangnya, dia, ayah dan ibu, semua mati juga. Pamannya, cukup intimidasi juga. Tidak ada tempat tinggal. Saudara Yi, kamu sebenarnya bukan laki-laki. Mengetahui dengan jelas saudari Xiaowan itu. Dia adalah putri dermawan Anda. Tidak terlalu dini. Bawa dia ke sisimu dan rawat dia. Biarkan dia menderita dengan sia-sia. Begitu banyak keluhan. Mengapa wanita ini mengubah wajahnya lebih cepat daripada membolak-balik buku? Kamu. Apakah kamu tidak marah? Mengapa saya marah? Dia hanya adikmu. Cepat. Bawa aku menemuinya sekarang. Hei, jangan terlalu cemas. Beri makan Xiao Rui. Kakak sekarang membeli villa besar. Nanti, kami, kakak dan adik. Anda tidak perlu berada di sana lagi. Saya marah di rumah sewaan kecil. Saudara, selamatkan aku, Xiao Rui. Di mana kamu? Ah, siapa kamu? Jangan sentuh aku. Fang Yi, kan? Adikmu dan Li Jingwen. Itu ada di tanganku sekarang. Jika Anda ingin menyimpannya, cepat datang saja. Bangunan dongceng yang belum selesai. Cepatlah. Kesabaran saya tidak banyak. Siapa kamu? Beritahu kamu. Jika Anda berani, jika kamu menyentuh adikku, aku akan membunuhmu. Apa yang terjadi? Xiao Rui diculik. Saya harus menyelamatkannya. Hei, saya ingin pergi juga. Jangan pergi. Saya khawatir apa yang terjadi kali ini. Tidak sesederhana itu. Lalu saya ingin melangkah lebih jauh lagi. Tutup mulut. Tetaplah di rumah dengan jujur. Xiao Rui dan Xiao Wen sudah menemui bahaya. Aku tidak ingin terjadi apapun padamu lagi. Saudara Yi. Saudari Xiao Rui, jangan takut. Fang Yi akan datang untuk menyelamatkan kita.
Dia sebaiknya datang dan menyelamatkanmu. Tapi menurut saya pribadi, dia mungkin tidak datang. Apa maksudmu? Li Mingze adalah ayahmu. Dipelajari. Spesies. Bisa berubah. Genetik manusia. Ramuan penguat. Ada ramuan ini. Saya bisa membiarkannya. Orang biasa mendapatkannya. Kekuatan sebanding dengan dewa. Saya merindukannya. Hasil penelitiannya. Li Mingze ini. Abadi. Dia hanya menolak memberikannya padaku. Saya akan mengaturnya untuknya. Kecelakaan pesawat. Saya menangkapnya. Apapun yang saya gunakan. 4 apa artinya? Dia hanya menolak. Beri aku ramuannya. Tanpa diduga, dia menyelinap keluar. Suntikan obatnya. Berikan pada Fang Yi. Itu sesuatu yang menjadi milikku. Dia menyia-nyiakannya. Apakah menurut Anda dia harus mati? Anda membunuh ayah saya. Itu benar. Ini aku. Kamu bajingan. Kamu harus mati dengan baik. Saya tidak. Apakah kamu hidup dengan baik? Dunia ini. Hanya yang lemah. Hanya dengan begitu dia akan mati dengan parah. Pantas saja kata Fang Yi. Ayahku adalah miliknya. Penyelamat. Ternyata di antara mereka ada juga hubungan ini. Oh Ukian kata kakakku. Dia memiliki kewaskitaan. Ternyata kamu tidak berbohong padaku. Itu karena dia bodoh. Jangan bersembunyi setelah jam 4. Digunakan di mana-mana. Tapi bagiku. Sebaliknya, itu adalah hal yang baik. Orang jahat. Apa yang ingin kamu lakukan pada saudaraku? Apa yang sedang kamu lakukan? Transfusi darah. Apa maksudnya? Li Mingze, budak tua ini meminum ramuannya. Disuntikan ke tubuhnya. Ramuan itu ada di tubuhnya. Sudah terintegrasi. Saya hanya bisa memilih transfusi darah. Jika tidak, jika transfusi darah berhasil, apa yang akan terjadi? Lalu aku akan memakannya. Semua dagingnya dimakan. Tulang digiling menjadi bubuk, menelan, aromanya hilang. Tubuh. Bagian manapun. Saya tidak akan menyia-nyiakannya. Kamu hanyalah seorang. Apapun yang Anda katakan. Ini aneh. Nasib buruk saudaramu lah yang harus disalahkan. Rakyat jelata tidak bersalah. Alasan mengapa memiliki harta karun merupakan kejahatan. Aku rindu kalian berdua. Semua orang harus mengerti. Bukan? Fang Yi. Kamu akhirnya sampai di sini. Tapi biarkan aku menunggu sebentar. Tujuan Anda, bukankah hanya aku? Biarkan kedua saudara perempuanku pergi. Datanglah kepadaku jika terjadi sesuatu. Saudaraku, cepat pergi. Dia bukan manusia. Dia ingin memakanmu. Tutup mulut. Ah. Xiao Rui Xiaowen, jangan takut. Saudaraku, datang dan selamatkan kamu. Fang Yi, hati-hati di belakangmu. Ramuan ini sungguh ampuh. Bisa mengantarmu ke sana. Dalam beberapa tarikan napas, diselesaikan secara langsung. Bawahanku yang paling cakap. Tapi, saya tidak tahu. Andalah yang cepat. Peluru masih lebih cepat. Anak laki-laki. Berlutut. Kamu sudah tahu. Saya memiliki mata röntgen dari awal. Ketika saya masuk, tahu kamu punya pistol. Tapi, tidakkah kamu bertanya-tanya mengapa aku tidak takut sama sekali? Apakah ini senjatamu? Menurut Anda, kamu pemilik senjata ini. Bisakah kamu mengancamku? Apa maksudmu? Ayo. Foto di sini. Bagus. Karena Anda mencari kematian, saya akan mewujudkannya untuk Anda. Itu saja. Bagaimana mungkin? Anda sebenarnya bisa menghindari peluru. Anda baru saja mengatakannya. Obat semacam ini, orang biasa bisa diubah menjadi kekuatan fisik manusia super. Kapan kamu, dalam film, lihat manusia super? Oleh kamu, segalanya kacau. Saya tidak percaya. Abadi. Hari ini saya akan menggantikan dermawan saya, dan itu orang yang kamu bunuh. Balas dendam. Kamu tidak bisa membunuhku. Tolong. Mohon ampun sekarang. Apakah ini sedikit terlambat? Pergi ke dunia bawah. Bermimpilah tentang Superman Anda. Saudara, kamu terlalu tampan, kan? Pergi. Ayo pulang. Ya. UM.